Anak, villa ini adalah hadiah dari ayah untukmu. Hadiah ulang tahun ke-18. Keempat orang ini khusus merawat kebutuhanmu, mulai dari makan, pakaian, hingga tempat tinggal. Selamat datang, Tuan Muda. Keempat orang ini khusus menemani kamu bermain dan bercanda. Selamat datang, Tuan Muda. Ayah, rumah kita sudah cukup nyaman, villa ini tidak perlu. Tidak bisa, kamu sudah 18 tahun, masih tinggal di rumah. Bagaimana aku dan ibumu bisa memberimu adik lagi? Ayah, lebih baik uangnya digunakan untuk membantu beberapa siswa yang kurang mampu. Villa ini kembalikan saja, dan semua ini. Semua ini kembalikan saja. Aku akan pergi ke kelas. Kamu beritahu sekolah, Tuan Muda kuliah di Universitas Hancheng. Jangan sampai dia mengalami kesulitan sedikit pun, kalau tidak, dana bantuan tahun ini dipotong setengah. Kecualin. Ini adalah putra orang terkaya di Hancheng, Lin Hai. Dia ingin bergabung dengan klub seni kita. Apa katamu? Dia adalah putra orang terkaya, Lin Hai. Bukan siswa kurang mampu yang kubantu. Berani sekali mencuri identitasku. Betul. Aku dan ayahku mirip sekali. Benar, lihatlah wajah kalian yang kaya raya. Benar-benar mirip sekali. Kamu yakin ini ayahmu? Kalau tidak, apakah ayahmu? Dia tahu punya anak seperti kamu? Kamu tertawa apa? Aku anak orang terkaya, ini lucu? Jauh-jauh, pacarmu sepertinya sedang bertengkar dengan anak orang terkaya. Orang besar seperti ini, kita tidak bisa melawan. Yuze bicara sembarangan, aku minta maaf untuknya. Ternyata kakak kelas ini juga orang kaya. Aku harus bisa mendapatkan dia. Pacarmu cantik, berikan saja padaku. Kamu jelek, tapi pikiranmu indah. Dia belum menikah denganmu, lagi pula ini semua. Akhirnya tergantung pada sikap Jiao Jiao. Bagaimana kalau kalian bersaing secara adil? Bandingkan. Siapa yang lebih kaya? Bagus, aku akan mengambil pacarmu di depan matamu. Menurutku, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika ada, berarti uangnya belum cukup. Kamu yakin kamu sangat kaya? Hai Go biasanya sangat dermawan, kalau bukan orang kaya. Mana mungkin uang saku sebulan sebanyak itu? Mungkinkah uangnya berasal dari seseorang yang dibiayai oleh orang kaya? Jangan ngomong sembarangan, aku rasa kamu cuma iri saja. Iya, orang seperti kamu yang berasal dari keluarga biasa, pasti tidak bisa merasakan seperti apa keluarga terkaya itu. Kak Senior, kalau kamu mau jadi pacarku, kamu punya kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Aku sudah punya pacar. Kalau kamu menyerahkannya padaku, setelah lulus, aku akan merekomendasikanmu untuk bekerja di grup Lin. Gaji tahunan segini. Aku masih butuh rekomendasi darimu untuk masuk grup Lin? Kak Senior, aku sarankan kamu melihat lebih jauh ke depan. Grup Lin ini adalah grup besar di Hancheng ini. Salah satu grup terbaik, bukan sembarang orang bisa masuk. Aku sarankan kamu jangan terlalu fokus pada keuntungan kecil ini. Astaga, setelah lulus langsung bisa magang di grup Lin. Kesempatan ini banyak orang yang tidak bisa dapatkan. Lin Uze. Hai Ge sudah menawarkan syarat seperti ini, terima saja. Artinya, sekarang kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Cuma ngomong doang, mau dapat untung tanpa modal. Aku lihat rambutmu agak tipis. Biasanya tidak terlalu dirawat ya? Dan pakaianmu ini, meskipun merek ternama, tapi tidak cocok dengan penampilanmu. Jangan-jangan ini dari orang kaya yang membiayaimu? Aku ke kamu. Yuzi,
Kamu tidak boleh karena iri dia pakai merek ternama. Lalu menghinanya seperti ini. Dia adalah anak orang terkaya. Beberapa pakaian jelek saja. Tidak perlu sampai diri. Luan Air, kenapa kamu datang? Anak orang terkaya di Hancheng, kenapa masih belum terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Penampilanmu ini benar-benar jelek. Kamu tahu apa? Orang kaya memang pakai seperti ini. Aku sudah banyak lihat orang kaya. Penampilanmu ini masih belum sebanding dengan Lin Yuze. Luan Air, kamu tahu apa? Shen Zhao Lin Yuze lah yang lebih baik. Pacarmu ya, begitu melindungi Lin Hai. APA? Shen Xiao, aku sekarang serius mengejarmu. Jadilah pacarku. Aku. Lin Hai, mungkin bahkan kamu sendiri tidak tahu. Aku diam-diam membantumu selama 3 tahun, aku punya data keluargamu. Aku sarankan kamu pikirkan dulu, selidiki dulu. Identitas Lin Hai. Jangan sampai rugi 2 kali. Ingin membuktikan identitas Lin Hai? Itu mudah, langsung saja ke villa keluarganya. Semuanya akan jelas. Boleh. Akhir pekan ini, aku akan ajak kalian ke villaku. Lin Hai, aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Kalian sedang apa? Yuze, bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Kalian sudah seperti itu. Kita keluar dulu, baru bicara. Bicara di sini saja, aku punya banyak waktu. Kenapa kamu marah padaku? Orang tuaku saja tidak pernah bilang begitu. Senior, kamu tidak pantas dengan Senior Shen. Kenapa harus memalukan diri? Begini kejadiannya. Aku mengaku pada Senior Shen, dan dia setuju. Memberiku kesempatan mengejarnya. Benar, aku hanya setuju memberinya kesempatan. Mengejarku? Shen Jiao. Tidak kusangka kamu seperti ini. Lin Yuzi. Kalau sudah begini, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Realita dunia ini adalah bakatmu. Tidak ada artinya di depan kekayaan. Adik kelas, aku sudah memutuskan menerima pengakuanmu. Lin Yuze, Kita Putus. Putus? Baiklah. Aku harus berterima kasih pada Lin Hai, baru aku bisa melihat wajah aslimu. Senior, perbedaan status kita terlalu besar. Walaupun kamu sangat berbakat, kamu tidak akan bisa melampaui kekayaanku. Kamu kaya? Lin Yuze, tolong hadapi kenyataan, jangan iri lagi pada kekayaan Lin Hai. Jangan banyak bicara yang tidak penting. Baik. Ingat kata-katamu hari ini, jangan sampai menyesal. Dan kamu, bukannya kamu bilang mau ajak aku ke villa kamu? Sampai jumpa nanti. Xiao Hai, orang baik hati di kota ini yang membiayai sekolahmu. Setiap bulan ada uang saku, ada biaya pelatihan. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa, jadi ibu bekerja sebagai pembantu di sini. Tenang saja. Ibu, kamu bekerja sebagai pembantu, tapi di sini. Di villa ini, kalau ketemu aku, jangan bilang aku anakmu. Kenapa? Jangan tanya kenapa, dengar saja apa yang aku bilang. Baik, semua akan aku ikuti. Villa ini terlalu besar, dan lagi di Hancheng. Lokasi terbaik, pasti harganya miliaran. Ini adalah villa nomor 1 di tepi danau, dikelola oleh Liu, manajer grup Lin. Dia yang memilih area termahal ini. Ini, 1 miliar. Sangat mahal. Lin Xiao, ternyata kamu sangat kaya. Jiao, kamu sangat beruntung. Senior, kamu suka dengan rumah ini? Ahai, sudah saatnya kamu tidak memanggilnya senior. Panggil saja Jiao. Tangan sudah bergandengan. Cepat sekali jadian, sudah saling mengenal? Shen Jiao. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati, jangan sampai terjebak. Lin Yuze, Luan Air, kalian benar-benar berani datang, lihat kan? Ini adalah Villa Lin Xiao. Lin Yuze, lihat perbedaan antara kamu dan Ahai. Rumah ini bernilai 1 miliar.
Bodoh. Kamu ingin menikahi pria kaya, tinggal selangkah lagi. Sayangnya, kamu melewatkannya. Untung jauh-jauh putus denganmu. Kalau tidak, bagaimana bisa tinggal di villa sebesar ini? Hai Ji. Cepat buka pintu, biar kami lihat bagaimana isi vilanya. Seperti apa? Verifikasi gagal, silakan coba lagi. Tidak bisa dibuka. Bagaimana kalau panggil tukang kunci? Verifikasi gagal, silakan coba lagi. Ahai. Lupa password? Tunggu sebentar. Cukup pandai berakting, lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Buka kunci berhasil, buka kunci berhasil. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tahu password villanya? Ayo semua masuk, ngapain diam aja? Ya ampun, ruang tamunya besar banget, lebih besar dari rumahku. Luxury banget, semua berkat. Kak hai. Pak Lin, lihat enggak? Ini baru hidup orang kaya. Kamu, seumur hidup nggak bakal punya. Ahai, cepat panggil pembantu, siapkan teh buat semuanya. Biar segar. Pembantu. Datang, datang. Nak, kenapa bawa banyak orang? Kalau ketahuan gimana? Nggak apa-apa, sepupuku bilang, rumah ini. Sementara nggak ada yang datang. Cepat siapkan teh. Kak Hai, rumahmu benar-benar mewah ya. Santai ayah, santai. Airnya panas banget, mau bunuh aku ya? Bukan, air ini sudah aku dinginkan. Cepat minta maaf, kamu ceroboh, hati-hati aku pecat kamu. Maaf, tunggu sebentar. Ini set teh cloisonne. Satu setnya bisa jutaan, kalau gelasnya pecah. Bisa 100.000. APA? Kamu, pembantu ini, gimana sih kerjanya? Barang mahal begini rusak, kamu bisa ganti nggak? APA? Gelas teh ini semahal itu? Kamu pembantu ini, tunggu aja ganti rugi. Ini bukan aku yang pecahkan. Kenapa aku yang ganti? Aku juga nggak mampu. Kalau kamu nggak bikin tehnya panas banget, nggak bakal kayak gini. Lin Hai, kamu ngapain? Terima kasih. Buzhang, saya Lin Yuze. Nama ini kenapa familiar ya? Saya sudah mensponsori Lin Hai selama 3 tahun. Selalu telepon denganmu. Kamu? Kamu apa? Kamu berani dorong aku? Jelas kamu yang mulai. Lin Yuze cuma. Membela keadilan ayah. Membela keadilan. Oke, suka membela keadilannya? Kalau gitu kamu yang pecahkan. Gelasnya ganti nggak? Cuma seteh, nggak usah ganti. Lin Yuze, ngomongnya gampang. Kamu pikir ini rumahmu sendiri? Sok kayak apa? Ini kan barang yang disiapkan sendiri oleh Pak Liu. Nggak ganti, kamu mati deh. Halo, Pak Liu, kamu punya waktu 5 menit. Segera ke villa pinggir danau. Manager Liu. Manager Liu adalah asisten pribadi Direktur Lin. Dia itu orang penting. Banyak orang yang ingin menjilatnya. Orang penting. Hanya di matamu dia orang penting. Apakah Lin Yuze ini benar-benar kenal Manager Liu? Kalau Manager Liu datang, aku pasti hancur. Dia cuma mahasiswa biasa, tidak kenal siapa-siapa. Mener keluarga Lin cuma ngomong sembarangan. Otak ketua Lin memang cerdas, tidak mau membayar. Jadi mulai berbohong. Kamu selesai, kamu hancur, kamu kacau. Tidak membayar, semua akan dikirim ke penjara.
Aku ingin tahu, siapa yang berani. Perkiliaran di wilayah keluarga Lin, aku akan menggilai dia. Benar-benar pikir keluarga Lin yang rendah hati selama ini. Bisa dianggap remeh? Tunggu sampai manajer Liu datang, kalian akan mengerti. Aku bilang tidak perlu membayar, ya tidak perlu. Lin Yuze, bisakah kamu tidak di sini? Berkata besar, cepat minta maaf pada Tuan Lin. Kalau tidak, saat manajer Liu datang, semuanya akan terlambat. Ahai tidak akan peduli dengan hal ini. Karena kamu suka cari perhatian, kamu saja yang bayar. Kalau aku tidak salah ingat, gelas ini kamu yang pecahkan. Shen Jiao Jiao yang harus membayar. Seharusnya kamu yang bayar, kan? Kalau bukan karena si pembantu yang membuat airnya terlalu panas. Aku akan menjatuhkan gelas ini. Lin Yuze, jangan banyak bicara. Cepat bayar uang gelasnya, cepat pergi. Ya, bayar, atau jangan salahkan kami. Shen Jiao Jiao. Kamu belum jadi nyonya rumah ini. Sudah mulai sombong, kamu ngomong apa sih? Kamu si pemulung, dia si miskin. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Yang miskin itu kamu kan? Begitu ingin menjilat Lin Hai. Kenapa? Ingin jadi orang kaya? Time kamu. Ayo, aku bawa kamu ke dokter. Tunggu, kalian mau kemana? Gelasnya belum dibayar. Mau kemana? Diam kamu. Kalau manajer Liu datang, kalian tidak membayar. Gelas ini siapa yang akan bayar? Ya, ini kan 100.000 yuan. Ya, gelas ini hari ini, kalau kalian tidak bayar. Kalian semua tidak bisa pergi. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Minggir. Kamu berani mendorongku. Kamu menganggapku seperti Hello Kitty ya? Lin Yuze, kamu berani menyinggung anak orang terkaya. Aku lihat kamu sedang mencari masalah. Kalian semua, jangan sampai dimanfaatkan oleh Lin Hai. Aku muntah. Aku sudah lama tidak suka padamu. Baiklah, hari ini aku akan membereskanmu. Aku pergi. Lin Hai bukanlah anak majikan besar. Apa maksudmu? Kamu pembantu busuk, terlalu banyak ikut campur. Orang desa tidak tahu sopan santun. Kamu berani bicara lagi. Lin Hai. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Siapa kakak ini? Celanamu tidak tertutup, sampai kamu keluar. Aku pergi. Kalian apa? Cepat berhenti. Masih berani menelepon. Pukul dia dengan keras. Wang Bin. Jangan mendekat. Hari ini. Berani sekali. Pak Liu. Hello. Berani sekali memukul orang. Mereka yang memecahkan cangkir, aku baru bertindak. Bodoh, itu alasan untuk memukul orang. Pak Liu, cangkir itu harganya 100.000 yuan. Dia bilang tidak perlu mengganti. Bagaimana bisa? Kamu bilang tidak perlu mengganti, kalian berani sekali. Berani membuat keributan di keluarga Lin. Bus Hang, apa yang sebenarnya terjadi? Ini teman perempuan ini tidak sengaja memecahkan cangkir saat minum teh. Dia bilang tidak perlu mengganti. Baru terjadi pertengkaran. Pak Liu, kamu bilang perlu mengganti atau tidak? Aku ingat Shen Jiao Jiao, tapi itu pacar tuan muda. Oh, ternyata Nona Shen, kamu pacar Tuan Lin. Memecahkan satu cangkir, tidak masalah, tidak perlu mengganti. Pak Liu ke Shen Yao Yao, sangat sopan. Identitasnya memang tidak biasa. Nona Lu, kamu baik-baik saja kan? Perlu ke rumah sakit enggak? Gak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Siapa yang berani beraninya mukul orang di sini? Salah paham, ini cuma salah paham. Kita kan teman sekelas yang baik. Cuma bercanda kok. Bercanda pakai barang ini buat mukul orang? Itu bisa dibilang bercanda? Sudahlah, Pak Liu, ambilkan kotak P3K.
Aku akan membalut luka Luan Air. Busan, aku yang ambil kotak P3K. Kamu juga terluka. Kamu ikut aku ke bawah, buat bersih-bersih. Lin Yuzhe, light can? Ini baru gaya orang kaya, 100.000 yuan. Gak perlu kamu ganti. Kedermawanan orang kaya, emang ada hubungannya sama kamu? Shen Jiao Jiao, hati-hati deh. Malah nudo-nudo aku. Biar aku yang bersihin lukanya. Gak usah, biar aku aja. Sakit ya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Lin Yuzhe, kamu pikir jadi pria perhatian bisa dapetin hati cewek? Tanpa kemampuan. Seumur hidup kamu cuma jadi anak manja bawaan lahir. Kamu juga kan anak kesayangan Lin Hai? Kamu, Jiao Jiao. Sekarang statusmu sudah beda. Jangan samakan diri sama orang kayak gini. Gak worth it. Iya bener, Haige. Cepetan ajakin kita keliling lihat. Villa Besar Mudong. Wah, koleksi barang mewahnya banyak banget. Ya ampun, aku aja belum pernah lihat. Ini limited edition Chanel Ultah ke-100. Cuma VIP paling top yang bisa beli. Ada duit pun belum tentu dapat. Aku mimpi pun pengen punya satu. Beneran? Hari ini, yang Master Lin akan wujudin mimpimu. Untuckmu. Ini punyamu? Kok bisa sembarangan kasih orang? Ngomong ngawur. Kalau bukan punya Haige, emang punya kamu? Kasual bagi-bagi tas limited. Ini baru hidupnya orang kaya. Lin Xiao, kamu keren banget. Apaan sih? Ini MAH apaan sih? Maaf ya, Jiao Jiao. Aku cuma terlalu semangat aja. Aku nggak bermaksud merebut Lin Xiao darimu. Maaf ya, jangan jolang lagi. Aduh. Haige, ini Rolex Submariner Green ya? Sekarang di pasaran. Gak ada yang bisa dibeli. Di rumahmu ada lemari penuh jam tangan mahal. Seminggu ada berapa hari sih? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 suami Satu hari pakai satu aja. Bagaimana suka? Terima kasih ayah angkatku. Lin Hai, kamu benar-benar dermawan. Kamu pikir aku seperti kamu? Miskin. Jiao Jiao, mereka semua sudah memilih. Mau pilih satu ga? Benarkah, Kak Hai? Kak Hai, kalung mutiara ini cocok gak sama aku? Jiao Jiao, selera kamu bagus banget. Ini kan kalung mutiara dari Wanderer. Hanya keluarga kerajaan Inggris yang berhak memakainya. Harganya $200.000. Hanya barang kerajaan yang pantas untuk Jiao Jiao kita. Jiao Jiao. Kalung ini cuma awalnya aja. Kak Hai, kamu benar-benar baik. Lin Yuzhe, aku putus sama kamu itu keputusan paling benar yang pernah aku buat. Asal kamu gak menyesal aja. One Air, mereka semua sudah memilih. Mau pilih satu ga? Gak usah. Barang-barang ini, di rumahku banyak, ini kan koleksi. Edisi terbatas, susah dicari, di rumahmu banyak. Siapa yang percaya? Tuan muda, bahan barbeque sama minuman dan buah sudah siap semua. Nanti aku bisa bilang, aku pernah makan barbeque di rumah orang terkaya. Sudah makan barbeque. Cuma ini aja. Aku bisa bilang seumur hidup. Udahlah, Pak Liu, gak makan. Ada kabar baik lagi, Bapak Lin kita sebentar lagi sampai. Makan malam bareng kita semua. Cepat siapin bahan sama minuman dan buah. Sambut baik teman-teman Tuan Lin ini. Bapak Lin, orang terkaya, mau makan malam sama kita. OMI, ini kehormatan banget. Nanti aku harus foto sama orang terkaya. Foto bareng. Dapat tanda tangan. Kak Hai,
Papa mau datang, kenapa gak bilang sama aku? Aku gak pakai baju yang bagus. Sayal. Bapak Lin datang, aku pasti ketahuan. Adik kelas. Bagaimana kalau nanti kamu perkenalkan ayahmu? Katanya, camp pelatihan bintang masa depan Lin Media akan segera dimulai. Kak Hai, nanti kamu bantu aku bilang yang baik-baik ya. Aku juga. Lin Xiao, aku juga pengen jadi artis. Lin Xiao. Kak Hai. Camp pelatihan ya. Senyo masak. Di industri ini semua tahu, bintang masa depan Lin. Camp pelatihan butuh kemampuan. Siapapun tidak bisa masuk karena hubungan. Jangan berpikir begitu. Itu karena kamu. Hubungannya tidak cukup kuat. Lihak Kak Hai, ITU sangat kuat. Ya, masuk atau tidaknya camp pelatihan, itu cuma urusan Kak Hai. Satu kata saja, tidak tahu apa-apa. Kampungan. Kalau terus begini, aku akan ketahuan. Hello. Ada urusan di sekolah, aku harus pergi. Oke, aku segera sampai. Maaf ya, ada urusan mendesak di sekolah, aku dipanggil. Aku harus pergi sekarang. Kak Hai. Aku belum ketemu ayah kita. Ya Lin Xiao, kalau kamu pergi, kami gimana? Ya sudah, kita harus ikut Kak Hai. Benarkan Kak Hai? Ya, kalian ikut aku. Ikut aku, nanti aku traktir kalian lagi. Kak Hai, tunggu aku. Sudah pergi. Aku masih ingin Lin Tiansheng ketemu anak ini. Dekan San, ada apa kamu cari aku? Kamu datang, duduk dulu. Yuze, akhir-akhir ini, sekolah terus membicarakan kabar tentang anak orang terkaya, kamu sudah umumkan identitasmu ke semua orang. Seorang mahasiswa baru, dia memalsukan identitasku. Siapa yang berani memalsukan identitasmu? Seorang bernama Lin Hai. Mungkin karena ingin dipuji. Aku akan panggil kepala sekolah untuk menegur dengan serius. Mahasiswa bernama Lin Hai berani memalsukan identitasmu. Ini merusak nama baik sekolah seni kita. Tidak perlu dekan, aku bisa atasi. Oh ya, aku sudah semester 4. Saya ingin mengundurkan diri dari posisi ketua klub seni. Kamu sudah melakukannya dengan baik, kenapa tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari posisi ketua ini? Saya sudah menjadi ketua selama bertahun-tahun. Tapi, selalu ada beberapa siswa yang tidak puas. Saya pikir mengganti ketua baru mungkin akan lebih baik. Yuze, kemampuanmu sudah terbukti di mata semua orang. Siapa yang ingin menggantikanmu, saya akan menggantikan dia dulu. Lagi pula, camp pelatihan ini akan segera dimulai. Setidaknya kamu harus menunggu sampai camp pelatihan ini selesai. Baiklah. Kalau begitu, saya akan mengundurkan diri setelah camp pelatihan ini selesai. Berapa banyak siswa yang kamu rencanakan untuk ikut dalam camp bintang masa depan ini? Apa pendapatmu, dekan? Urusan klub seni, kamu yang memutuskan saja. Tapi saya hanya punya satu permintaan. Jangan biarkan siapapun menyamar sebagai dirimu. Besok saya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu adalah putra tertua keluarga Lin, orang terkaya di Hancheng. Hey, Yuzi. Apakah kamu sudah memikirkan daftar peserta untuk camp bintang masa depan? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 10 kuota, tapi kali ini kamu dapat 1. Saya juga ikut. Apakah ini tidak baik? Saya takut orang lain salah paham dan akan bergosip. Tidak ada salah paham. Dalam bidang tari, siapa lagi yang levelnya lebih tinggi darimu? Kuota camp pelatihan ini pasti milikmu. Kalau begitu kamu juga ikut. Biaya camp pelatihan ini akan ditanggung oleh Lin Media. Saya harus membayar sendiri. Saya dengar camp bintang masa depan. Banyak guru profesional yang mengajar. Cek sebulan. Biayanya mungkin puluhan ribu, ya? Tidak masalah, saya bisa mengatasinya. Selain saya, siapa lagi? Kali ini saya berencana mengajak Yao Chen juga. Ketua Lin, kondisi saya tidak baik.
Saya tidak mungkin menjadi artis. Kamu harus lebih percaya diri, kamu punya potensi besar, dan bahkan jika kamu pergi, itu akan menguntungkan Lin Media juga. Ini adalah win-win. Apakah saya benar-benar bisa? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dan lebih percaya pada kemampuan Ketua Lin dalam memilih orang untuk seni. Dia sangat jitu dalam memilih orang. Kalau begitu, aku mengambil satu kuota orang. Bagaimana dengan senior Wang Bin dan yang lain? Tentu saja yang punya kemampuan yang akan maju. Yang tidak punya kemampuan akan tersingkir. Ketua Lin, siapa yang akan kau singkirkan? Ketua Lin, siapa yang akan kau singkirkan? Tentu saja yang kemampuannya buruk. Mereka tidak akan masuk dalam daftar. Jadi maksud Ketua Lin, bukan aku yang akan disingkirkan kan? Aku memang berencana, dengan level profesionalmu. Ikut camp pelatihan hanya membuang-buang sumber daya Lin Media. Lin Yuze, kali ini ada Haiga di camp pelatihan. Bukan kau yang menentukan. Lin Yuze, jangan-jangan karena kau ketua. Jadi kau mengatur Luan R untuk pergi. Luan R memang ada dalam daftar. Lin Yuze, aku tidak menyangka kau memanfaatkan jabatan. Mengikut sertakan Luan R di camp pelatihan, jangan-jangan kau ingin mendekati Luan R? Ketua Lin, menurutku kau seperti kodok. Ingin makan daging angsa, lihat dulu kondisi dirimu. Benar. Luan R, daripada bersama Lin Yuze, si miskin ini lebih baik jadi selir Lin Xiao. Dengan kemampuan Lin Xiao, pasti tidak akan mengecuakanmu. Suyu, karena kau sangat suka jadi selir. Kesempatan bagus ini, kuberikan padamu saja. Apa yang kau omongkan? Aku dan Zhao Zhao adalah sahabat terbaik. Bagaimana mungkin aku akan merebut Lin Xiao darimu? Hanya pria sehebat Haigeku yang layak diperebutkan wanita. Sepertimu, lebih baik jomblo seumur hidup. Siapa yang menikahimu, benar-benar sial 8 turunan. Sekarang ini aku adalah pacar Lin Yuze. Ada masalah? Luan R, apa yang kau katakan? Yuze, maksudku, aku menyukaimu. Ingin jadi pacarmu. Luan R, jangan-jangan kau kasihan padanya. Baru bilang begitu? Yuze, dengar dulu aku. Aku menyukaimu, bukan karena impulsif. Aku sudah menyukaimu selama 3 tahun, dan kedepannya juga. Akan terus menyukaimu. Tapi aku. Yuze, jangan buru-buru mengambil keputusan, mari kita menghabiskan waktu bersama dulu, bagaimana? Senior Lin, kamu hebat ya. Rumahmu miskin begini, masih ada wanita bodoh yang mau mendekatimu. Benar-benar iri. Luan R, penampilannya lumayan. Tapi kalau kamu kesepian, kamu juga bisa jadi pacar kakak. Wang Bin, kamu tidak melihat diri sendiri di cermin. Aku tidak seperti Lin Zhao Zhao, yang bisa melakukan apa saja demi uang. Kamu ngomong apa sih? Lin Yuze cuma anak miskin. Bahkan satu kamar mandi di rumah Ahai pun tidak mampu beli. Pilihanku adalah yang paling bijaksana. Kamu diam saja. Di mataku, Yuze jauh lebih baik dari mereka. Lagi pula, dia baik hati dan berbakat. Bisakah kalian menandinginya? Bakat, kebaikan, bukan bakat dan kebaikan. Bisa buat makan enggak? Aku kasih tahu, di dunia ini, hanya uang yang paling bisa diandalkan. Lin Hai, lihat wajahmu seperti raja alis kuning. Walaupun kamu kaya, aku tetap tidak tertarik. Wanita brengsek, kamu ngomong apa sih? Luan Er, Lin Yuze adalah pria yang aku tidak mau. Hanya kamu yang mau, itu karena kamu tidak punya mata, kakak. Kondisi keluargaku tidak buruk, walaupun Yuze tidak bekerja. Aku bisa menghidupinya. Wah, bicara seolah-olah kamu anak orang kaya. Ingat ya, ada orang yang lahir sudah kaya. Dan orang seperti kalian,
Pasti miskin seumur hidup. Belum tentu. Seperti Yao Chen, dia mungkin debut dan jadi bintang besar. Aku setuju, emas pasti akan bersinar. Dia pakai baju compang-camping, bahkan pelatihan resmi. Tidak mampu ikut, gadis miskin. Tidak mampu ikut, gadis miskin. Kalau dia bisa jadi terkenal dalam semalam, aku makan. Camp pelatihan kali ini tidak akan ada nama Yao Chen, kan? Benar, Yao Chen punya potensi besar. Kalau dikembangkan, nanti dia akan jadi bintang nasional yang sangat populer. Lin. Aku tidak bisa. Lihat, dia sendiri bilang tidak bisa, ngapain buang waktu. Satu kuota, malah membuang-buang sumber daya keluarga Lin. Benar, dia hanya orang biasa, meskipun sangat berbakat. Tanpa dukungan modal. Ingin sukses. Itu hanya mimpi belaka. Shen Jiao Jiao. Kamu hidup dalam mimpi? Mungkin tidak tahu ya. Lin. Mereka tidak salah. Orang seperti saya tidak mungkin menjadi bintang besar. Kamu kakap tahu diri. Pergi, balikin saya air. Yao Chen bukan pembantu kamu. Kalau mau minum, beli sendiri. Kakak Lin, dengan status saya menyuruhnya beli air. Itu untuk menghormatinya. Mengerti? Cepat pergi, hati-hati membuat kakak Hai marah. Bisa-bisa kamu susah. Cepat pergi. Meskipun kalian kaya, tidak boleh semena-mena seperti ini. Saya bertahu kamu, Lin Yuzhe, saya sedang mengajarinya tentang cara menjadi orang. Mengajarinya membedakan yang tinggi dan rendah. Zhou Chen, kami menasihati kamu, ikuti orang yang benar. Kalau tidak, kamu akan merugikan diri sendiri. Lin Hai, kamu benar-benar menganggap diri sebagai anak orang terkaya. Cepat minta maaf pada Yao Chen. Dia hanya mahasiswa miskin, kakak Hai mengajarinya. Dia seharusnya berterima kasih pada kakak Hai. Minta maaf. Minta maaf apaan? Dia bahkan tidak tahu statusnya sendiri. Berani menyinggung anak orang terkaya. Menyiramnya sudah murah. Yao Chen, ingat, menyinggung saya tidak akan berakhir baik. Yao Chen, kamu masih belum cepat. Minta maaf pada Ahai. Kalau tidak, kemah pelatihan ini, kamu tidak bisa ikut. Siapa yang pergi ke kemah pelatihan? Bukan kalian yang menentukan. Yuze lah ketuanya, Yuze yang menentukan. Kakak Hai, dia anak orang terkaya. Cropland. Kuota sponsor gratis, dia tidak bisa menentukan. Zhou Chen, cepat minta maaf. Maaf. Aku salah. APA. APA, APA, APA. Kenapa aku tidak bisa dengar? Menurutku, kamu harus berlutut. Minta maaf. Baru terlihat tulus. Lin Hai jangan keterlaluan. Zhou Chen, aku menyarankan kamu nanti. Pilih tuan yang tepat. Kamu sekarang langsung, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari sekolah, percaya tidak? Kalau tidak, uang susah payah orang tuamu akan sia-sia untuk biaya sekolah. Aku berlutut. Belum berlutut juga. Lin Yuzhe, kamu berani sekali. Berani memukul kakak Hai, kamu ingin mati ya? Kalian yang pertama kali menggunakan kekuasaan untuk menindas. Aku hanya memberinya pelajaran. Aku meludah. Kamu saja. Mau melindungi orang lain, kamu sendiri saja susah. Aku bertahu kamu. Hari ini kamu mencari mati. Lin Yuzhe, cepat minta maaf pada Ahai. Dia orang besar, mungkin akan memaafkanmu. Yuzhe minta maaf. Yuzhe ada kesalahan apa? Yang harus minta maaf seharusnya Lin Hai. Lin Hai, kamu pikir dengan uangmu bisa menggunakan kekuasaan untuk menindas? Aku beritahu kamu, kalian orang miskin ini, kalau bertemu aku,
Harus berjalan dengan ekor terlipat, masih berani melawan. Kalian masih. Aku bilang Lin Hai, kamu agak berlebihan. Kamu agak berlebihan, aku seharusnya memukulmu lebih awal. Biar kamu ingat. Waktu itu di villa, aku sudah memaafkanmu sekali. Kali ini, aku pasti akan memberikan pelajaran yang baik padamu. Lin Yuze, kamu bodoh yang tidak tahu situasi. Berkelahi dengan Ahai. Kamu pernah memikirkan akibatnya. Ikut kakak Hai. Makan enak minum enak. Kamu membela Zhouchen. Mencari masalah sendiri. Semuanya. Kalian sudah memikirkannya dengan matang? Ini adalah sekolah. Jika kalian ingin berkelahi, pasti akan dihukum. Apakah kalian sanggup menangguhnya? Sadat mulutku berdarah. Aku minta sedikit bunga. Tidak berlebihan kan? Sebelum kalian berkelahi, pikirkan baik-baik. Lihat apakah Lin Hai akan menyelamatkan kalian. Lin Xiao punya status sebagai anak orang terkaya, bahkan jika kamu yang dipukul. Kamu harus menerimanya. Ngapain bicara panjang lebar dengannya? Satpam. Apa yang kalian lakukan? Apakah sedang berkelahi? Kak Satpam, lihat mulut ini, mulut ini. Dia yang memukul. Dia sama sekali tidak menghargai peraturan sekolah, seenaknya memukul orang. Kalian harus memberinya hukuman. Teman, ikut kami ke kantor keamanan. Kak Satpam, mereka yang jahat melaporkan duluan. Jelas-jelas mereka yang memulai, kami hanya melakukan pembelaan diri saja. Lau Sang, orang ini sepertinya putri keluarga Lu. Ayahnya dulu pernah mengirim bahan ke kantor keamanan. Sepertinya aku pernah melihatnya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hampir saja aku membuat kesalahan. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Dia yang menyuruhku membeli soda dan menyiram air ke wajahku. Kalian harus menghukum dia. Zhou Chen, berani sekali kamu, berani-beraninya menuduhku. Taemin Lin Hai, kamu tahu konsekuensinya? Diamlah. Mulutmu ini kan terluka, cepat pergi ke klinik. Lihat apakah parah atau tidak. Semua bubar, bubar. Akan kulihat siapa yang berani membuat onar lagi. Semua dibawa ke kantor keamanan, bukan kamu, pergi. Baik, kalian bertiga, ingat baik-baik, hari ini belum selesai. Quechualin, ini semua salahku, membuatmu mendapat masalah besar. Tidak apa-apa, kalau bukan kamu, mereka juga akan mencari masalah denganku. Jangan dipikirkan. Ya, tidak apa-apa, yang penting kita siap menghadapi apapun. Air datang, tanah menahan. Dengar-dengar pelatih di camp pelatihan kali ini adalah penyanyi terkenal Sue Qian dan penari Jua Luo Xiang. Benar-benar menghabiskan banyak uang. Aku sangat ingin pergi ke camp pelatihan ini. Bahkan jika harus membayar sendiri, aku rela. Kakak Senior, apakah aku cocok untuk pergi ke camp pelatihan ini? Tentu saja. Kamu harus percaya pada kemampuanmu sendiri dan lebih percaya lagi pada penilaian Ketua Lin dalam memilih orang. Camp pelatihan media Lin bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Lin Yuze. Kalian ingin pergi? Sama sekali tidak mungkin. 2 tahun terakhir, daftar nama yang diajukan Ketua Lin tidak pernah diubah, dan kali ini juga tidak akan ada pengecualian. Daftar nama untuk camp pelatihan ini sudah ditetapkan. Yang namanya aku sebut, silakan maju untuk mengambil undangan. Yusia. Tara Casey, Quechualin. San Fei Fei. Tara Casey, Quechualin. Yo Chen. Luan R. Tiga hari lagi, sebelum jam 9, kumpul di gerbang sekolah. Kita akan pergi ke camp pelatihan bersama. Lin Yuze, kenapa tidak ada namaku?
Dan aku juga, kenapa tidak ada namaku? Kalian tidak cukup kuat, jadi kalian gugur. Baiklah, tidak ada aku juga tidak apa-apa. Tapi Jiao Jiao sangat kuat. Kenapa dia juga tidak ada? Lin Yuze, sebagai ketua, kamu tidak adil. Terlalu terang-terangan, bukan? Aku punya data dan laporan evaluasi semua orang di sini. Kalian bisa lihat, aku tidak memihak siapapun. Lalu kenapa di camp pelatihan sebelumnya ada aku, kali ini tidak? Karena Luan R, tingkat tariannya meningkat dengan cepat. Dan sudah melampauimu. Tidak mungkin, bakatku lebih tinggi darinya. Dia bisa pergi hanya karena dia pacarmu. Shen Zhaozhao, tahun ini aku menyewa pelatih pribadi. Dan waktu latihan menari adalah karena kemampuanku, bukan hubungan dengan Yuze. Ketua Lin, ini penyalahgunaan kekuasaan dan balas dendam terhadap kami. Kalian memang sangat berbakat, tapi menurut laporan, Yo Chen lebih cocok. Ha, aku percaya kamu. Cepat keluarkan Yo Chen, aku mau pergi ke camp pelatihan. Aku sudah mengajukan daftar nama, tidak bisa diubah lagi. Ketua Lin, sombong sekali ya, pikir. Tidak ada yang bisa mengaturmu, ya? Hai, akhirnya kamu datang. Ini Lin Yuzi. Menendang kita semua dari daftar. Dan aku juga, membuatnya seperti camp pelatihan Medialin. Seolah-olah ini miliknya. Kamu harus membela kita. Kamu harus membalas dendam untuk kita. Lin Yuze, kamu benar-benar berani. Mengandalkan sedikit kekuasaan yang kamu miliki, berani bertindak semaumu di sini. Berbuat semaumu, ya? Aku hanya melakukan tugas dengan adil, tidak bisa disebut berbuat semaumu. Kamu Kuma Pejabat Castle. Pejabat kecil seperti biji wijen. Kamu pikir tidak ada yang bisa mengaturmu, ya? Siapa orang di sampingku ini? Sepertinya kamu lebih tahu dariku. Ketua Su. Apa yang membawa Anda ke sini? Ketua Lin. Lin Hai bilang kamu curang, seluruh camp pelatihan. Menggunakan orang-orangmu sendiri. Benar tidak? Ini ada laporan data semua orang, kamu bisa lihat. Laporan data ini pasti palsu. Bahkan Luan R bisa masuk. Pasti ada yang tidak beres. Benar. Aku jauh lebih hebat dari Yo Chen. Yo Chen bisa masuk, kenapa aku tidak? Ketua Lin, kamu pasti tahu siapa Lin Hai ini. Kita harus lebih luas dalam hidup. Ubah daftar ini. Sudahlah Yuze, jangan susah-susah, aku mundur. Agar mereka tidak bergosip. Aku juga tidak akan pergi. Ketua Su. Ini adalah klub seni, bukan urusanmu. Kamu mau melawanku secara terang-terangan, ya? Kamu tidak ingin jadi ketua lagi? Aku memang tidak ingin. Tapi apakah aku bisa atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Ketua Lin, jika Ketua Su menyerahkan laporan pemecatanmu ke kantor kepala sekolah, kamu selesai, kamu hancur. Kamu harus pergi, hai. Perry tahu di Kensan, pikat dia, esai bodoh ini. Kalau aku bisa meminta di Kensan, buat apa aku cari ketua OSIS ini? Aku ini orang yang sangat menghargai aturan. Tidak bisa karena statusku, merusak aturan sekolah. Kalau tidak, apa bedanya aku dengan Ketua Lin ini? Ketua Lin, atau Lin Hai yang bertindak dengan baik, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Tidak seperti kamu, yang hanya melakukan hal-hal yang tidak terlihat. Lin Hai bertindak dengan baik, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Tidak seperti kamu, yang hanya melakukan hal-hal yang tidak terlihat. Saya bertindak jujur dan terbuka, Su Feng. Jangan kamu tertipu oleh Lin Hai. Jujur dan terbuka? Kamu pantas? Menurutku kamu hanya mengandalkan status sebagai ketua klub. Dan menjadi seorang penipu yang suka wanita. Benar? Suatu malam, Ketua Lin menelepon saya untuk datang ke kantor klub, untungnya saya tidak pergi. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi, Ketua Lin. Kamu berani sekali memanfaatkan kekuasaanmu. Dan berani melakukan hal seperti ini, kalian semua berbohong. Yuze bukan orang seperti itu. Kalian ingin menjebaknya. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Saya punya bukti dan saksi. Masuklah. Ketua Lin hebat ya, belum lulus saja. Sudah jadi ayah. Saya muntah. Istri dan anak tidak diurus, malah main cinta di sini. Benar-benar sampah masyarakat. Ketua Lin,
Kamu harus bertanggung jawab padanya. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Lin Yuze tidak menyangka kamu main cinta di mana-mana. Sampai membuat orang hamil. Pria brengsek. Bukan, Nona, saya tidak mengenalmu sama sekali. Malam itu di penginapan kecil, kamu bilang kamu ketua klub. Dan akan sukses besar. Berhenti, berhenti. Kita tidak saling mengenal, apakah kamu dibayar oleh Lin Hai untuk berakting di sini? Jangan asal bicara. Menurutku kamu hanya ingin kabur dari tanggung jawab. Orang sepertimu, jika di tahun 70-an, pasti akan dihukum sebagai penjahat dan dihukum mati. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi ketua klub? Kalau dia terus bertindak seperti ini, semua gadis kecil ini akan hancur karena kamu. Nona, siapa namamu? Dari mana asalnya? Kalau kamu datang untuk mengaku sebagai keluarga, bawa laporan tes DNA. Lu Weiner. Saya menyarankan kamu. Jori Lin Yuzi. Jangan seperti dia, dikhianati. Dan masih membantu orang lain menghitung uang. Saya percaya pada karakter Yuze. Semua ini, dari awal sampai akhir, adalah sandiwara yang kamu atur sendiri. Teman sekelas ini. Siapa si Lin Xiao itu? Kamu nggak tahu? Apa dia perlu bohong? Yang ini si Lin Yuze. Dia benar-benar nggak hormat sama yang lebih tua, berbuat semaunya. Kamu berbuat jahat kayak gini, itu aib buat sekolah. Lin Yuze, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Mengganggu cewek kecil, kamu pantas dihukum apa? Orang kayak kamu nggak pantas jadi ketua. Maksud kalian bikin aku keluar dari klub seni? Sayangnya, aku berbuat jujur, nggak takut dicemari. Oh ya? Kalau masalah ini sampai ke telinga kepala sekolah? Kamu masih bisa tenang? Betul, kalau sampai dekan Santahu. Kamu merusak nama baik sekolah, pasti dikeluarin. Keluarin aku? Aku telepon dekan San aja. Lihat apakah aku bakal dikeluarin. Halo. Dekan San, aku di ruang 105 gedung seni. Ada yang mau keluarin aku? Tolong kirim orang. Atasi ini. Siapa yang berani keluarin kamu? Aku langsung ke sana. Telepon minta bantuan lagi. Dikan San Kino kamu? Jangan nakut-nakutin, kalau takut, bayar aja. Lalu pergi dari sekolah. Dekan San kenal aku atau enggak? Tunggu dia datang. Pasti tahu. Dikan San itu orang paling berkuasa di fakultas seni. Kamu bisa dekat sama dia? Kayaknya kamu nggak tahu diri. Lin Yuzi. Sebelum pimpinan tahu, mending biar selesaikan masalah ini. Kalau enggak, siap-siap dikeluarin. Aku percaya karakter Yuze. Kamu pikir dengan omongan kalian bisa keluarin dia? Mungkin enggak. Suruh kamu minta maaf ke Ahai. Biarkan dia kasih kamu posisi di link grup, cari uang yang benar. Mungkin masih ada jalan keluar. Kasih aku posisi? Dia nggak mampu. Posisi ketuanya udah nggak bisa dipertahankan. Kamu harus lapor ke sekolah, biar keputusan keluarin dia. Kamu juga harus lapor ke sekolah, buat keputusan keluarin dia. Tenang saja, Tuan Lin. Orang seperti dia, si perusak, pasti tidak akan diterima di sekolah ini. Pasti tidak akan diterima. Lin Yuzi, sekarang aku hamil anakmu. Kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan membuatmu masuk penjara. Aku bahkan tidak mengenalmu, oke? Dan, kamu tahu siapa ayah anak dalam perut ini? Pasti anakmu. Apa kamu sudah terlalu banyak bermain dengan gadis-gadis? Sampai lupa siapa mereka? Lin Yuze, kamu main serong di mana-mana. Sangat menjijikan. Dikeluarkan, harus dikeluarkan. Orang seperti kamu adalah sampah sekolah. Kalianlah yang merusak. Kalian hanya membuat cerita palsu. Menyebar fitnah, menyudah tanpa bukti. Lu Wan, jangan lagi membela Lin Yuze. Orang seperti dia harus dikeluarkan dari sekolah. Benar, agar aku tidak perlu repot melaporkannya untuk dikeluarkan. Membuang waktuku. Tidak usah buru-buru. Tunggu sampai Dekan San datang, pasti akan membuktikan kebenaranku. Lin Yuze. Dekan San itu, apa kamu bisa memerintahnya? Kurasa kamu hanya sampah yang punya ibu tapi tidak punya ayah. Kamu masih berani membantah? Sudah salah tidak mau minta maaf, sifatmu tidak berubah. Memaksa aku untuk memberimu pelajaran, ya Lin Yuze? Aku belum menghitung denganmu soal kamu menendangku dari daftar. Orang seperti kamu memang perlu diberi pelajaran. Aku bilang, ini ruang kelas, jangan berbuat macam-macam. Baik. Tidak berbuat macam-macam juga bisa.
Sekarang, merangkaklah di bawah kakiku. Aku akan mewakili gadis ini memaafkanmu. Lin Hai, orang tuamu tidak mengajarkanmu bagaimana menghormati orang? Diam kau. Ayah kakak Hai adalah orang terkaya. Apa kamu pantas meragukannya, Lin Yuze? Kurasa kamu belum tahu apa itu kekuasaan, ya? Mau melawan Tuan Lin? Sungguh mencari masalah, haha. Kurasa kamu belum tahu apa itu kekuasaan, ya? Jangan berbuat macam-macam. Hati-hati, aku panggil satpam. Ambil ini, jangan tidak tahu terima kasih. Wang Bin, pukul dia. Kalian akan menyesal, aku bilang. Kalian brengsek, kalau masih memukulnya, hati-hati, aku tidak memaafkan kalian. Gak apa-apa kan? Sepasang merpati Mandarin terbang berdua. Hari ini, aku akan mempertemukan kalian berdua. Hentikan. Mau apa? Tara. Kamu mau apa sih? Mereka melanggar peraturan. Aku mendidik mereka. Malah kamu yang bawa kursi mukulin orang, kamu tuh yang melanggar. Pak Rektor, dia yang salah duluan, makanya kami melawan. Mukulin orang masih aja sok benar. Menurutku kalian yang sok jagoan dan berbuat jahat. Salah. Kamu tulis pernyataan introspeksi diri yang baik. Pak Rektor. Lin Yuze yang bersalah, mencemarkan nama baik sekolah kita. Salah orang yang kamu marahi, sebagai ketua OSIS. Gak memberi contoh malah memutarbalikkan fakta, harus dihukum. Bukan Pak Rektor, lihat buktinya ada di depan mata. Kami ini salah di mana? Kalau gitu aku tanya. Identitas mereka sudah kamu selidiki belum? Aku dengar dari Lin Hai. Dengar kabar burung langsung percaya aja. Ketua OSIS kayak gimana sih? Pak Rektor. Lain kali pasti aku perhatikan. Kalian gak apa-apa kan? Pak Rektor, untungnya datang tepat waktu, kalau nggak aku bisa celaka. Kalian dipukul, aku juga ada tanggung jawabnya. Salahnya anak-anak bengkel ini, pasti akan aku hukum kalian. Pak Rektor, kami tidak salah. Ini Lin Yuze. Memanfaatkan jabatan, kemah latihan ini diisi orang-orangnya sendiri. Iya, bahkan kuota Jiao. Diganti pacar barunya Luaner. Kami sedang membela keadilan. Membersikan penggekal untuk sekolah. Urusan klub seni tanggung jawab Lin Yuze. Kalian tidak berhak ikut campur, bahkan aku juga tidak. Ini acara yang diorganisir grup Lin, dia tidak bisa putusin. Harus orang Lin yang putusin, memang. Berlagak kayak kemah latihan ini punya keluarganya. Benar-benar tidak tahu aturan. Pak Rektor, kalau yang kali ini memang ketua Lin yang keterlaluan. Dia sama sekali tidak menganggap orang Lin, makanya kami baru bertindak seperti ini. Aku percaya integritas Lin Yuze. Urusan grup Lin, dia yang paling paham. Dekan Lin Yuze memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Dia menipu gadis itu, baik uang maupun perasaan, menipu uang dan perasaan. Dia bahkan membuat gadis itu hamil. Kamu tidak bisa membiarkan ini terjadi kan? Benar, dia adalah serigala berbulu domba. Jijik, ya, biarkan orang seperti dia menjadi ketua. Kami para gadis merasa tidak aman. Bajingan seperti dia harus dipecat. Kalian hanya membuat-buat cerita, memfitnah Yuze. Ini benar-benar kesalahanmu. Dekan, anak laki-laki harus melindungi diri sendiri. Ini. Saya masih tahu. Baik, bawa gadis ini ke Departemen Keamanan. Tanyakan dengan baik. Halo, silakan ikut saya. Halo, silakan ikut saya. Perempuan ini pergi ke Departemen Keamanan. Dia tidak akan mengkhianati saya kan? Saya akan menyelidiki masalah ini dan memberikan kebenaran kepada semua orang. Dekan, saya tidak puas dengan cara kamu menangani ini.
Kamu memukul orang dan masih tidak puas, kali ini kamu akan mendapat hukuman besar. APA, hukuman besar? Kenapa? Kamu yang memukul orang. Jika keadaannya serius, kamu bisa ditahan, kamu tahu? Dan kalian semua akan mendapat hukuman. Dekan, mereka memang memukul orang, tapi ini memang bisa dimaklumi, kamu menggunakan jabatan ketua OSIS untuk menindas Lin Yuze. Saya akan melaporkan ke komite OSIS untuk mencopot jabatanmu. Dekan, saya tahu salah, beri saya kesempatan lagi. Sudah. Kamu telah dibutakan oleh keuntungan, tidak perlu berkata lagi. Mulai sekarang, ketua OSIS Fakultas Seni akan dijabat oleh Lin Yuze. Dekan, kemampuan saya tidak cukup. Yuze, kamu tidak perlu merendahkan diri lagi. Saya percaya kemampuanmu pasti akan membuat fakultas seni semakin baik, Dekan, cara kamu melakukan ini terlalu tidak adil, kenapa kami dihukum? Sedangkan kamu memberinya penghargaan. Kamu adalah mahasiswa baru Lin Hai kan? Kamu adalah dalang di balik ini, kamu juga akan mendapat hukuman besar. Dekan, jangan salahkan saya jika tidak mengingatkanmu. Kamu tahu siapa dia? Saya tidak peduli. Siapa dia, jika dia melakukan kesalahan di sini? Dia harus dihukum. Hai Go, apakah Dekan San sudah gila? Bagaimana bisa dia memberimu hukuman besar? Dia bahkan mencopot jabatan ketua saya. Dia benar-benar tidak tahu siapa kamu. Saya akan laporkan ayah saya akan mencopot jalannya. Biarkan dia sombong. Ahai, kamu harus cepat, kalau tidak kita tidak akan bisa ikut pelatihan ini. Kita tidak akan bisa ikut. ITU Lin Xiao. Hai Yi. Saya kena 2 tamparan, saya ingin makan sesuatu, 2 tamparanmu ini. Saya tidak bisa membiarkanmu kena tamparan percuma, begini saja, besok. Saya akan ajak semua orang ke restoran terbesar kita, makan bersama. Boleh kan? Ayo. Wan Er, terima kasih sudah membela saya. Berbicara jujur. Sekarang saya pacarmu. Tentu saja harus membela kamu. Blind date. Kamu suruh saya blind date dengan siapa? Anak Paman Lin. Waktu kecil, kamu memanggilnya kakak Yu. Kamu sangat suka bermain dengannya. Kamu tidak ingat? Kenapa tiba-tiba blind date? Keluarga kita bangkrut, perlu pernikahan bisnis. Sebenarnya, ini adalah pertunangan sejak kecil. Bukan, Bu. Sekarang zaman APA masih ada pertunangan, saya tidak mengakui. Kali ini Paman Lin tiba-tiba mengajukan hal ini. Keluarga kita sudah lama berteman, saya tidak bisa menolak. Maksud saya, kamu temui saja, setelah itu bilang saja. Kamu tidak suka anaknya, boleh kan? Begitu saja. Ibu kamu yang menelepon. Ada apa? Tidak ada. Saya sudah bayar di aplikasi blind date kalian. Yang datang harus berpayudara besar, pantat seksi. Zaman apa masih ada pertunangan, saya pakai baju seperti ini. Pasti bikin kamu kaget. Kakak Yu ini kok jadi kakak gendut, sangat berminyak. Hello, saya Kalen blind date kamu. Penampilanmu ini, baru dari klub malam ya? Tidak ada dada, tidak ada pantat, bisa punya anak? Kamu malah meremehkan saya. TAPI. Wajahnya juga lumayan. Tinggi juga jadi pacar saya. Bisa dibilang kamu menang lotre. Maksudmu, jadi pacar kamu? Kamu tidak bercermin, jubajie saja. Lebih tampan dari kamu. Kamu yang dari klub malam, sok suci apa? Tapi kulitmu lumayan putih, pasti halus kalau dipegang. Kamu bajingan, kalau kamu sentuh lagi, saya laporkan polisi. Kamu pura-pura saja, sok suci apa? Wanita busuk sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Kamu cuma mau uang kan? Buat aku senang. Aku kasih kamu uang. Siapa sih Xiao Yu ini? Kamu berani memukulku? Siapa kamu? Berani memukulku? Yuze, ini bukan bar Ken, kenapa kamu di sini? Ah, aku ada urusan di sini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu juga di sini? Itu, aku juga ada urusan di sini.
Jangan anggap aku angin lalu, kalian berdua manis. Main-main sama aku ya, main cipu-cipu ini. Coba cari tahu siapa aku. Bahkan aku berani kamu tipu. Siapa yang tipu kamu? Kamu ini bajingan busuk. Kamu yang mulai duluan, malah ngelapor duluan. Hajar kamu. Kamu pakai baju gini, pasti mau merayu aku. Lalu tipu aku untuk uang. Tipu kamu? Kamu lihat dulu wajahmu sendiri. Kalau mau tipu, pacarku yang seperti ini. Wah, pacar lagi? Ternyata kamu bosnya ya, aku kasih tahu. Hari ini kamu pukul aku, kalau tidak ada 100.000, aku bikin kamu. Tidak bisa pulang, atau pacarmu. Tidur sama aku, hahaha. Kamu yang mulai ganggu pacarku, aku cuma membela diri. Benar, membela diri. Membela diri lagi, percaya tidak. Aku bisa bikin kalian masuk penjara, habis dalam. Bajingan, ayo, usir dia. Wah, kamu tidak usir aku hampir lupa, ini kan. Wilayah Grup Lin. Aku Direktur Media Grup Lin. Siapa yang berani usir aku? Hahaha Direktur Sang, ada apa? Mener Liu, kamu datang pas, dua manis ini. Main cipu-cipu sama aku, ayah, dia pukul aku, dia rayu aku. Kamu lihat saja, berani ganggu orang Grup Lin? Bawa dua orang ini ke kantor polisi. Tunggu, manajer Liu ya. Sekarang mau minta maaf, tidak terlambat ya? Kasih tahu kamu. Manajer Liu ini, dia kerabat Liu Butler Grup Lin. Jabatannya tinggi, bisa bikin kalian masuk penjara. Habis di dalam. Kotahan ini besar, aku tidak percaya Grup Lin bisa segitunya. Bisa menguasai segalanya. Kalian ini, manis-manis kecil, tidak akan pernah mengerti. Aturan masyarakat atas, kami bisa mengendalikan kalian. Seperti mengendalikan semut mati, mudah sekali, tunggu sampai masuk. Bilang ke orang kantor polisi, aksi. Tunggu, aku mau telepon dulu. Masih mau telepon? Telepon minta tolong ya? Kamu sudah melawanku. Artinya kamu sudah melawan Grup Lin, telepon siapapun tidak akan berguna. Teleponlah, buang-buang waktu, di kota dingin ini. Aku kasih tahu, orang yang bikin onar di Hotel Tianyu. Belum ada yang bisa selamat, benar. Manajer Liu. Menerima telepon. Telepon siapapun tidak akan berguna. Aku kasih tahu. Ya. Manajer Liu, pas sekali, bawa si imut ini pergi. Dan wanita ini, malam ini tinggal, main sama aku. Buta matamu. Manajer Liu, kenapa kamu pukul aku? Cepat minta maaf, Manajer Liu dari Hotel Tianyu. Aku kasih tahu, masalahnya dekat, Manajer Liu dari Hotel Tianyu. Pekerjaanmu tidak akan aman, Hotel Tianyu. Kamu kenal Manajer Liu ini? Aku minta maaf. Siapa dia sih? Hotel Tianxi. Kamu, Hotel Tianyu. Kalau atasan mengetahuinya, aku kasih tahu. Kita berdua akan mati, cepat minta maaf. Seserius ini ya? Kamu benar-benar tidak tahu siapa. Kamu sudah melawan siapa? Benar ini adalah Nona Lu dari grup Lu. Ini adalah... Manajer Liu. Siapa dia? Dia adalah teman Nona Lu, kamu berani melawannya? Maafkan aku. Suaranya keras, belum makan ya? Maaf, aku salah. Cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, tadi. Semua karena kecerobohanku, tidak menyelidiki dengan jelas, membuat kalian berdua teraniaya. Lain kali kalau ada situasi seperti ini, tolong selidiki dulu. Jangan fitnah orang baik. Kamu benar, ini salahku. Di sini tidak ada urusanmu lagi. Turunlah. Pergi. Yuze, kamu kenal orang dari Grup Lin ini? Kenal beberapa orang. Tapi jujur saja, gaya kamu tadi, dan sikap mereka terhadapmu, kamu sepertinya benar-benar anak orang terkaya ya. Keren banget. Siapa sih dua orang ini, sampai Manajer Liu? Sangat takut, sampai aku kehilangan muka. Nggak lihat ya? Jalan kok nggak lihat-lihat. Sial banget, nginjak tai anjing lagi. Gimana sih ngomongnya? Kamu yang nabrak aku, minta maaf dong. Minta maaf, cantik aja bisa semaunya ya? Aku nggak mau nurutin kebiasaan burukmu. Hai, ajarin dia dong, keterlaluan banget. Bukan kamu. Kakak sepupu. Ini aku, Xiao Hai. Kamu pakai baju branded sampai nggak kenal ya? Nggak kenal lagi? Pacar kamu. Kakak sepupu. Bantuin aku dong. Bisa nggak kamu ubah daftar training camp buat aku? Mau dipakai buat ngegombal ya? Iya. TAPI. Ceweknya harus jadi milikku, oke? Aku yang atur, pergi sana. Hai, kamu kenal orang ini? Ini. Pimpinan dari grup Lin.
Pernah ketemu beberapa kali. Orang ini nggak punya etiket, nabrak orang nggak minta maaf. Langsung pergi aja. Pimpinan sih, pendek tapi jabatannya tinggi, mata kecil tapi emosinya gede. Kalau sering ketemu, lama-lama terbiasa. Udahlah, masuk dulu aja. Anak orang terkaya sih. Kalau aku beneran anak orang terkaya, Anak orang terkaya, berarti aku untung besar dong. Ikut Lin Yuze, dapat bau miskin aja. Kalian kenapa di sini? Jangan-jangan mau ketemu orang kaya ya? Kami berdua sekarang udah jadi pasangan. Makan kencan di sini, nggak berlebihan kan? Kencan makan di sini, kalian sanggup bayar? Jangan sampai. Ketua Lin nggak punya uang buat bayar. Terus ditahan jadi bebek. ini masih sanggup aku bayar. Dengar-dengar ada ruang kaisar. Kamu kaya banget, bisa ajak mereka makan di sana. Ruang kaisar, minimal bayar 10.000. Katanya ada kukus telapak beruang, ekor rusa bakar. Bebek panggang, ayam kecap, ayam asin. Usus Kessel, macam-macam, enak semua. Banyak banget makanan enak. Berarti hari ini kita beruntung ya, Tuan Lin. Lin Yushe, dasar baikam. Aku cuma mau menghabiskan uang sedikit untuk pamer. Kamu berani mengakaliku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kenapa? Adik kelas sangat ragu. Apakah kamu tidak tega mengeluarkan uang? Atau tidak punya uang? Aku tidak punya uang? Bercanda ya. Hanya saja, ruang kaisar ini perlu dipesan sebelumnya, kamu tahu kan? Kalau tidak pesan, tidak ada tempat, kamu tidak bisa. Kamu ngerti tidak sih? Benar juga, orang kaya itu menikmati yang namanya layanan. Seperti kalian di sini, minum air kuning saja. Kamu salah besar. Aku sudah memesan sebelumnya. Lin Hai, statusmu yang begitu mulia. Aku bisa pertimbangkan untuk memberikannya padamu. Ruangannya besar sekali, dekorasinya juga mewah. Aku belum pernah melihat yang sebaik ini. Ruang ini minimal belanja 10.000, tahu artinya apa? Kalau belanja kurang dari 10.000, masih harus ada yang menambah uang. Tenang, hari ini ada Tuan Lin kita. Pasti akan dengan mudah. Memesan beberapa hidangan, sudah melebihi 10.000. Anak-anak kecil ini benar-benar menganggapku sebagai orang bodoh. Lin Yuze, kamu yakin ini yang kamu pesan? Bukan aku yang pesan, apa kamu yang pesan? Bukan kamu yang membual, bisakah kamu membuat draft dulu? Tempat seperti ini, apakah orang miskin sepertimu bisa membelinya? Kalau bukan dia yang pesan, suruh pelayan cek saja. Pasti akan jelas. Ya, cek cepat, jangan sampai tamu lain masuk. Itu akan sangat memalukan. Ruang ini memang dipesan oleh Tuan Lin Yuze. Lin Hai, Kalau kamu tidak mampu membelinya, bisa pergi ke ruang permaisuri. Di sana minimal belanja hanya 1.000. apa maksudmu? Kakak Hai ini siapa? Statusnya apa? Bisa kalah olehmu, hari ini kita makan di sini. Benar, ahai. Aku tidak mau ke ruang permaisuri, biarkan Luaner mengalahkanku. Tidak mau mengorbankan anak, tidak akan mendapatkan serigala. Untuk mendapatkan Shen Jiao, aku akan berusaha keras. Hari ini kita makan di sini, semua belanjaan. Aku, Tuan Lin, yang bayar. Mener Liu, tamu ruang kaisar. Lin Yuze sudah datang, bersama teman-temannya. Total 6 orang. Baru saja menyinggung Tuan Lin, sekarang harus berusaha lebih baik. Kamu pergi ke gudang anggur, ambil 2 botol Lafite tahun 82, antar ke sana. Manajer Liu, anggur itu 100.000 sebotol, tamu tidak pesan. Bolehkah diberikan gratis? Tidak masalah, saya yang bayar. Hari ini yang penting. Yang Master Lin senang saja. Baik, saya Cedra Urus. Pergilah. Brother Hai memang pantas disebut orang kaya, makan biasa saja langsung puluhan ribu. Sebentar lagi. Lobster Australia. Kepiting Raja Kutub Utara, tuna sirip biru. Makan sepuasnya. Makan sampai kenyang. Jauh-jauh, kali ini kamu benar-benar pilih orang yang tepat. Ini ahai, dia sangat dermawan. Dia bahkan memberi saya tas Loewe, hebat ya yang Master Lin, baru saja bersama kamu. Langsung memberi kamu tas Loewe. Tas ini pasti beberapa ribu, kan? Ini Loewe, petit postier terbaru. Harganya 22.222. Ahai yang minta tolong temannya dari Prancis bawa kembali untuk saya. Jauh-jauh, kamu terlalu beruntung. Lin Yuze, tas ini harganya 22.222 loh, kamu sanggup beli? Hanya sebuah tas, saya masih sanggup beli. Kita bersama 3 tahun, kamu hanya memberi saya sebuah jam tangan. Mungkin sekarang Luan pakai barang tiruan semua.
Tas kamu ini palsu. Lu Weiner, kamu pernah lihat tas Loewe? Asal bicara saja di sini. Iya, yang Master Lin begitu kaya, mana mungkin memberi barang Loa? Kamu hanya iri hati. Benar juga, siapa bilang orang kaya harus memberi tas asli? Benar kan, yang Master Lin? Kamu hanya iri pada saya. Kulit tas asli terasa halus. Memiliki aroma kulit yang unik, dan setiap tas memiliki nomor seri yang sesuai. Pada label di kantong dalam, tersembunyi kode tanggal. Mewakili tahun dan minggu yang berbeda, kalian bisa buka dan lihat sendiri. Tas ini memang ada bau menyengat. Biar saya lihat di dalam tas, ada kode dan nomor label tidak. Mengapa? Mengapa tidak ada kode dan nomor label? Tas kamu ini palsu. Bahkan tiruan berkualitas tinggi bukan, Lin Hai? Jangan-jangan kamu beli di Pinduoduo? Jangan asal bicara. Tas ini, saya minta tolong teman beli dari luar negeri. Diamin asli kamu paham tas? Tas saya ini asli, kalian bisa buka dan lihat. Kamu punya tas asli juga? Saya lihat dulu. Tas ini teksturnya sangat halus. Dan ada aroma khusus. Di dalamnya memang ada kode tanggal dan label. Bagaimana? Sekarang kalian percaya saya mengatakan yang sebenarnya? Lin Hai, ini bagaimana? Jiao, jangan marah dulu. Mungkin teman saya yang salah. Saya akan tanya dia, kalau tas ini palsu. Saya tidak ingin memahaminya. Barang mahal seperti ini bisa salah? Lin Hai, temanmu itu sebenarnya bisa dipercaya atau tidak? Jangan Penapu? Bukannya kamu mengerti barang mewah? Jangan kira karena kamu lihat informasi di internet, kamu sudah merasa. Dirimerly. Luan Er, di matamu, saya tidak punya satupun barang asli? Jam tanganmu itu asli, Breguet, jam tangan mekanik. Harganya sekitar jutaan. APA? Jam ini bernilai jutaan? Lin Yuzi, kamu tahu harganya berapa? Saya tidak tahu. Saya hanya minta teman saya yang membelinya. Apa yang terjadi? Jam tangan Shen Jiao bukan miliknya. Jadi, apakah keluarganya benar-benar kaya? Tidak mungkin, jam tangan yang diberikan Lin Yuzi pasti tiruan berkualitas tinggi. Benar, dia tidak pernah memakai baju merek mahal atau mengendarai mobil mewah. Bagaimana mungkin dia orang kaya? Tidak mungkin dia memberikan jam tangan semahal ini. Di belakang jam ini ada parameter, kalian bisa cek ke situs resmi untuk memverifikasi keasliannya. Sekarang bahkan minuman palsu bisa diverifikasi sebagai asli. Situs web sama sekali tidak bisa dipercaya. Jiao. Jam tangan palsu ini, jangan kamu pakai lagi. Saya dengar ada jam tangan bernama Richard Mille yang harganya mulai dari 2 sampai 3 juta. Nanti minta Lin Xiao yang belikan untukmu. Saya yang beli. Jam ini tidak mungkin asli, Lin Yuzi. Dan dia juga tidak mungkin orang kaya. Orang kaya itu mengendarai mobil mewah dan memakai baju merek mahal. Siapa yang seperti kamu? Penuh dengan barang-barang murahan. Lin Xiao itu kalau mengajak makan selalu di hotel mewah, makan seafood. Seperti kalian yang miskin ini, bahkan tidak pantas makan di pinggir jalan. Kalian lupa, ruangan ini dipesan oleh Yuze. Deposit untuk ruangan ini, 2.000. Kembalikan uangnya padaku. Si imut ini menipu aku, membuatku membayar jamuan, masih minta deposit. Tidak mungkin, ruangan ini, karena kalian yang pesan. Ya sudah, kalian makan di sini saja, cuma tambah 2 pasang. Sumpit, aku tidak masalah. Sekalian kalian merasakan, apa itu? Hidup orang kaya. Luaner, kamu ikut Lin Yuze. Mungkin, ini adalah makan paling mewah seumur hidupmu di sini. Shen Jiao, kamu belum pernah makan. Chef pribadi kelas atas, itu yang paling mahal. Sudah, cepat pesan makanan. Hari ini makan seafood, aku harus makan dengan baik. Taxi. Lobster Australia 3 kg, 2 ekor. Kepiting Raja Kutub Utara 10 kg, 1 ekor. Baik, Tuan. Hai Go, lihat lagi, mau pesan apa lagi? 1 kepiting raja, lebih dari 10.000. 2 lobster 4.000, ini buang uang ya? Tuan, mau tambah lagi? Sementara ini dulu. Kita makan dulu, nanti tambah lagi. Tunggu, aku mau tambah 1 menu. Bukan, kamu tambah apa? Kamu siapa? Kamu tambah menu? Ini, kepiting dan udang. Sudah lebih dari 10 kg, cukup untuk kita semua. Ahai benar,
Seafood terlalu banyak. Tidak baik untuk perut, Lin Yuze. Kalian makan gratis, bersyukurlah, pengemis kok pilih-pilih. Pelayan. Tambah 1, tuna sirip biru. Bukan ikan mentah itu, enak apa? Tuna sirip biru, lebih mahal dari udang dan kepiting ini. Dan dagingnya lebih manis, lebih enak. Yuze yang bayar, dia tambah menu kenapa? Paling kita patungan, bisa kok. Hari ini Hayang Tractor, Janggang Kuma tambah menu. Tambah beberapa botol minuman, tidak masalah. Benar, seafood ditemani minuman, semakin enak. Pelayan, 1 botol anggur merah, 2 emet. Tidak pakai uang sendiri, tidak tahu sakit hati ya? Ya sudah, 1 botol. Lafite, tahun 02, 1 botol ini pasti puluhan ribu. Sebenarnya, minuman ini, tahun 02 dan 82. Tidak ada bedanya, Nono. Ini bukan, curah hujan setiap tahun berbeda. Manis anggur berbeda, rasa anggur yang dihasilkan juga berbeda, harganya jauh berbeda. Luan Air kalau bukan karena ahai saya. Kamu bahkan belum pernah melihat botol Lafite, kan? Maaf, saya tidak hanya melihatnya, saya juga sudah mencicipinya. Tuan Lin, ini adalah 2 botol Lafite tahun 82 yang diberikan oleh Mener Liu. Kakak Hai saya sangat dihormati, sampai-sampai datang ke sini hanya untuk makan. Meneer langsung memberikan 2 botol Lafite. Belajarlah, ini yang disebut bijaksana, menjalin hubungan baik dengan Tuan Lin. Ingin naik jabatan dan gaji? Cuma masalah 1 kalimat. Saya tidak kenal Meneer Liu di sini, jangan-jangan ada kesalahan. Saya jarang datang ke sini untuk makan, Meneer Liu memberikan sesuatu. Saya juga memahaminya. Anggur merah ini berasal dari Chateau Lafite Rothschild, Bordeaux, Prancis. Aroma buahnya menonjol, halus dan lembut, disebut sebagai ratu anggur. Silakan dinikmati. Baiklah, saya suka minum anggur yang harum ini. Jauh-jauh, saya sangat iri padamu. Ikut Tuan Lin, setiap hari makan enak dan minum enak, tentu saja. Lebih baik daripada menikah ke desa, makan makanan sederhana. Pelayan, apakah anggur ini mungkin untuk saya? Sudah dikatakan, ini untuk kakak Hai saya. Bisa malu sedikit tidak? Kamu si imut dari desa, kamu tahu. Apa namanya ya? Lafite. Berapa harga Lafite? 1 botolnya cukup untuk hidupmu beberapa tahun. Lin Yuze, inilah yang disebut masyarakat kelas atas. Hidup yang tidak akan pernah bisa kamu jalani. Hidup seperti ini, bagi saya, sangat mudah diraih. Tapi bagi kamu, hanya hidup dalam hayalan. Sudah dikatakan, anggur ini untuk Tuan Lin, kamu Tuan Lin? Lin Yuze juga marga Lin, mengapa Tuan Lin? Tidak bisa dia? Cantik, anggur ini sebenarnya untuk siapa? Anggur ini untuk Tuan Lin Yuze. Dia marga Lin, tapi inilah Tuan Lin yang sebenarnya. Inilah putra orang terkaya yang sebenarnya. Untuk Lin Yuze? Kamu tidak salah kan? TAPI. Mener Liu sudah berpesan, Lafite ini untuk Tuan Lin Yuze, panggil Mener kalian. Saya ingin bertanya langsung, baik, silakan tunggu sebentar. Yuze, kamu sebenarnya siapa? Bisa membuat Mener Liu begitu merendah padamu. Karena saya adalah putra orang terkaya. Lalu siapa saya? Anggur ini. Anggur ini kemungkinan besar palsu. Ini adalah anggur yang diberikan oleh Mener Hotel, mana mungkin palsu. Kamu melihat semuanya palsu, saya pikir kamu yang palsu. Bahkan botol anggur asli tidak bisa bedakan, imut, kalian bisa di sini. Memesan kamar, pasti ada orang dalam, bekerja sama. Lamra, gone? Dari segi kemasan botol hingga segel tutupnya, minuman ini termasuk dalam kategori koleksi anggur terbaik. Bagaimana mungkin ini anggur palsu? Sekarang banyak anggur palsu di pasaran. Cukup dengan membuat botol terlihat tua, mereka bisa menipu orang seperti kamu. Orang yang tidak berpengalaman. Saya pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mari kita buka dan mencicipinya. Rasa anggur tidak akan berbohong. Semua orang akan tahu begitu mencicipinya. Baiklah, cepat, berikan padaku untuk mencicipi rasanya. Jangan kamu yang mencicipi. Anggur ini jelas palsu. Saya khawatir kalian semua akan keracunan alkohol. Setelah meminumnya, saya akan menghancurkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu anggur ini bernilai 100.000 yuan? Anggur ini sangat mahal, harganya bisa membeli sebuah mobil. Anggur ini pasti palsu. Melihat statusmu sebagai orang biasa, mana mungkin Mener akan memberimu anggur semahal ini? Benar, kamu hanya ingin menipu orang dengan anggur palsu ini.
membuat kita semua berpikir bahwa Lin Yuze sangat kaya. Sayangnya, kami tidak tertipu. Chateo Lafite setiap tahun bisa memproduksi 20 hingga 30 ribu kotak anggur. Setiap kotak berisi 12 botol, setiap botol memiliki informasi produksi dan nomor tahunnya. Lafite tahun 1982 sangat langka di rumah lelang. Satu botol anggur bisa mencapai harga lebih dari 5 juta yuan. Anggur ini benar-benar harum. Tidak mungkin ini asli, kan? Lafite tahun 1982 sudah lebih dari 40 tahun. Bagaimana mungkin masih harum? Pasti ada tambahan industri. Menggunakan perasa. Kalau ini asli, saya tidak akan tega menghancurkannya. Anggur ini asli, ada cara penyimpanan khususnya. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Kamu benar-benar anak orang terkaya. Pernahkah kamu melihat anggur asli? Kamu tahu, bahkan di Hotel Tianyu, jarang ada yang menyimpan anggur seperti ini. Kamu dengan sembarangan menghancurkan anggur semahal ini. Benar-benar pemborosan yang sia-sia. Apakah kalian berdua pernah melihat dunia? Saya bilang ini anggur palsu, berarti ini anggur palsu. Kamu gila? 200 ribu yuan dihancurkan begitu saja. 200 ribu yuan? Menurutku bahkan tidak bernilai 200 yuan. Lebih baik kamu punya 200 ribu yuan ini. Kalau tidak, kamu akan membayar sampai habis semua hartamu. Lin Hai memang orang kaya, dia anak orang terkaya. Lahir dengan sendok emas. Kamu lebih baik lahir lagi di keluarga kaya. Jika dia orang kaya, saya percaya, tapi kamu bilang dia anak orang terkaya, saya tidak percaya. Kalau bukan dia, apakah kamu? Aku bilang aku adalah, kamu percaya? Tentu saja tidak percaya. 3 tahun ini, kamu hanya memberiku jam tangan jelek ini. Tidak pernah sekalipun pergi ke restoran mewah. Shen Jiao Jiao. Tidak menyangka kamu begitu materialistis, demi uang. Kamu bisa mengabaikan hubungan kita selama 3 tahun. Aku demi kehidupan yang lebih baik. Apa aku salah? Jauh-jauh benar. Seperti kalian yang miskin. Penuh dengan sial, kalian memang tidak pantas. Bersama kami, sekarang cepat keluar. Kami bisa pergi, tapi anggur ini untuk Yuze. Tolong ganti uang anggur ini untukku. Masih minta ganti uang anggur. Aku kasih tamparan, cepat pergi. Jangan menipu di sini, benar. Cepat pergi. Jangan ganggu selera makanku. Aku beritahu, kalau tidak pergi, aku hancurkan kepala kalian. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Ini. Kenapa Anger Anipaka? Mener Liu, tamu ini yang memecahkannya. Lafite tahun 82 ini, kenapa bisa pecah? Anggur ini. Jelas anggur palsu. Minumnya berbahaya untuk kesehatan, pasti aku hancurkan. Anggur palsu. Kamu sudah verifikasi, kalau ini bukan anggur palsu. Dengan status Lin Yuze ini. Kenapa kamu memberinya anggur mahal ini? Benar. Kamu memberinya anggur mahal ini, kamu bodoh, menurutku kalian yang bodoh. Ini adalah Tuan Lin. Siapa di seluruh kota Han yang tidak ingin menjilat Tuan Lin? Tuan Lin. Dia memang bermarga Lin. Tapi Haijelah yang benar-benar Tuan Lin. Tahu statusnya apa? Tuan Lin, kalian ini. Apakah teman-temanmu? Anggur ini, aku khusus berikan untuk kalian minum. Teman? Apakah mereka layak jadi temanku? Kami tidak mau berteman dengan mereka. Kalau bukan teman, itu lebih mudah. Kamu memecahkan 2 botol anggurku ini, bagaimana ini dihitung? Anggur palsumu ini masih minta ganti uang? Benar. Kalian semua sudah berkomplot menipu ya. Mau menjadikanku korban. Aku beritahu salah orang. Dan kamu, manajer ini. Mengikuti orang, harus ikut orang yang tepat, kalau tidak, akan merusak dirimu sendiri. Kamu gila, berani memukulku? Kamu tahu siapa dia? Apa yang kamu lakukan ini akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu sendiri, mengerti? Aku tidak peduli siapa dia, di kota Han ini. Siapapun yang berani menyinggung yang Master Lin, tidak akan berakhir baik. Haiga, kamu cepat gunakan koneksimu, keluarkan dia. Biarkan dia tahu apa itu kekuasaan. Kamu tunggu saja, hari ini belum selesai. Lin Hai, bagaimana kalau kamu bayar dulu uang minumnya? Masalah yang akan datang. Nanti kita bicarakan lagi. Hanya 200.000, buatmu seharusnya tidak banyak, kan? Baiklah kalian, bawa 2 botol minuman palsu, mau menipu aku ya? Menganggap aku bodoh ya? Aku beritahu kamu. Kalian salah orang. Dan kamu. Manajer ini, menurutku kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Pertama, 2 botol ini punya sertifikat keaslian, tidak mungkin palsu. Kedua, apakah aku jadi manajer atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Di sini ada nama lembaga sertifikasi, serta tanggal produksi yang diverifikasi. Jika ini benar, maka aku harus membayar dong. Jika minuman ini asli. Lalu siapa kamu? Siapa dia? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu peduli siapa Lin Hai. Identitas Lin Hai tentu tidak perlu diragukan. Justru kamu,
Pemulung. Hanya bisa mengikutinya, hidup susah. Ini kamu tenang saja. Aku, Putri Lu, bisa hidup enak dengan usahaku sendiri. Yang kamu maksud adalah grup Lu, yang kekayaannya di kota Han. Menduduki peringkat ketiga, Lu. Grup Lu ini bergerak di bisnis perhiasan. Sangat terkenal di industri ini, grup Lu. Identitas putri sulungnya masih tersembunyi, kamu jangan pura-pura jadi dia. Akulah putri sulung grup Lu. Ini foto aku dan ayahku. Presiden grup Lu. Lu Yuansong adalah ayahmu, benar. Bagaimana? Tidak percaya? Kalau tidak, aku telepon video. Biar kalian satu persatu lihat sendiri benar atau tidak. Cukup. Bahkan jika kamu Putri Lu, lalu apa? Kamu mengikuti Lin Yuze, hanya bisa hidup susah. Jika Luan Er adalah orang kaya, maka dia pasti mengsaku, Nona Lu. Bagaimana kalau kita tukar kontak untuk bisnis di masa depan? Apakah itu nyaman? Maaf, aku tidak tertarik. Jauh dariku, jangan minta muka. Putri Lu kamu itu apa sih? Apakah bisnis keluarga Lin sebesar itu? Lin Hai, kalau kamu benar-benar kaya, bayar dulu minuman ini, jangan mempermalukan keluarga Lin. Hanya 4,000 bagi keluarga kami. Itu seperti setetes air di lautan. Ciao ciao. Uang jajan saya setiap bulan 100.000. Manager Lu. Bagaimana kalau saya menandatangani surat utang? Besok saya akan membawa uangnya. Bagaimana pendapatmu, Tuan Lin? Bisa juga. Pendidikan keluarga kaya memang ketat, biarkan dia menulis. Kalian. Dan kamu, tunggu saja. Lin Yuze, aku menyesal bertemu kalian. Jangan dekat-dekat aku lagi. Manajer Liu, selidiki latar belakang dan identitas Lin Hai. Baik, saya akan segera melakukannya. Oh ya, ruangan ini terlalu besar untuk kami berdua. Ganti ke meja kecil saja. Kalian berdua atur, ganti meja untuk Tuan Lin. Meja yang lebih besar. Yuze, sebenarnya kamu siapa? Aku anaknya Lin Tiansheng. Percaya tidak? Aku tidak percaya, kamu tidak pernah pakai mobil mewah atau baju bermerek. Aku rasa kamu lebih seperti anak keluarga biasa. Nona Lu, Tuan Lin benar-benar anak orang terkaya. Paman Liu Fu adalah bagian dari grup Lin. Pak Liu, mohon bimbingannya di masa depan. APA? Kamu benar-benar anaknya Lin Tiansheng? Aku anak orang terkaya, tidak ada yang palsu. Kenapa kamu selalu menyembunyikan identitasmu? Aku punya alasanku sendiri. Kalau kamu mengatakannya lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Kalau tidak menyembunyikan identitas, bagaimana bisa melihat sifat asli beberapa orang, dan aku seorang seniman. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk bertahan di dunia seni. Kamu benar. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, hidup bisa lebih berwarna. Manajer hotel ini benar-benar tidak tahu diri. Identitas dan status Lin Yuze apa? Sampai dia memberikan minuman mahal itu untuk menjilat, dan selalu patuh. Pacar Lin Yuze sekarang adalah putri keluarga Lu, maka nasi basi ini benar-benar keberuntungan besar. Aku juga ingin bisa seperti itu. Sekaya apapun grup Lu, tetap tidak lebih kaya dari keluarga Lin. Betul juga. Kalau dia berani macam-macam sama yang Master Lin, langsung suruh Lin Tiansheng boikot bisnis keluarganya, bikin dia bangkrut dan jadi gelandangan. Membayangkannya saja sudah senang. Keluarga Lu belum bangkrut, aku malah hampir bangkrut sekarang. Harus cari uang dari mana ya? Oh iya, aku bisa telepon orang penting yang dulu membiayai aku. Minta dia kasih uang lagi. Hai girl, gimana progress Horizon Training Camp Naya? Iya nih, makanannya gak apa-apa, tapi training campnya harus aku ikuti. Dengar-dengar training camp kali ini, Enggandeng mentor Shueqian, low. Kalau terpilih sama dia, bisa debut jadi artis. Tenang aja, urusan training camp ini serahkan padaku. Begitu sampai, akan ada yang jemput kita. Dua bang, tolong izinkan kami masuk. Kami punya undangan training kali ini. Yo Chen, namamu tidak ada di daftar peserta kali ini. Walaupun hanya andengen, tetap tayak mau masak. Kami dari klub seni Universitas Hancheng. Ketua Lin sudah sharekan daftarnya. Kenapa tidak boleh masuk? Maaf, tapi di daftar yang kami pegang, memang tidak ada nama kalian berdua. Apa yang terjadi? Kenapa tidak boleh masuk?
Ketua Lin, training camp mengeluarkan daftar baru. Undangan kita semua jadi tidak berlaku. Apa? Coba periksa, ada namaku tidak? Tidak ada nama Luaner. Kamu juga tidak boleh masuk. Namaku saja tidak ada. Coba periksa punyaku. Kamu juga tidak boleh masuk. Yuze, sepertinya orang sini tidak tahu identitasmu. Kita aja tidak diizinkan masuk. Siapa yang mengubah daftarnya? Manajer Sang yang mengubah. Kami hanya menjalankan perintah. Siapa yang suruh dia ubah? Siapa yang kasih dia wewenang sebesar itu? Aku yang ubah. Kalian kok bisa datang? Di daftar training campku. Tidak ada kalian. Shan Jiao Jiao. Wan Bin, Lin Hai, Su Iue. Di sini tertulis jelas. Kok bisa tidak ada kami? Yang tidak ada seharusnya kalian, kan? Dasar. Orang-orang tidak tahu diri. Sembarangan mengubah daftar. Manajer Zhang tidak takut kena hukuman? Ini adalah camp pelatihan grup Lin. Bukan klub senimu. Saya yang memutuskan. Kamu mengerti? Meskipun kamu adalah ketua, kamu adalah putri Lu. Ini adalah wilayah Lin, tidak ada gunanya. Shen Jiao Jiao, kamu benar-benar bodoh. Menganggap pangeran palsu sebagai harta. Ketika kamu menemukan kebenarannya, kamu akan menangis, Luaner. Grup Lu jauh lebih lemah daripada grup Lin. Saya menyerangkan kamu jangan bodoh. Jika kamu membuat Lin Hai marah, kamu akan menyesal. Benarkah? Begini saja saya katakan padamu. Tidak peduli apapun caramu. Di depan Yuze, semuanya tidak ada artinya. Nona Liu. Kamu terlalu mengagungkan Lin Yuze. Sekarang, hanya dengan bergaul denganku, kamu bisa masuk. Camp pelatihan ini. Lin Hai. Palsu tetap palsu, jangan berpura-pura lagi. Kalau kamu mampu, masuklah. Masuklah. Panggil penanggung jawab kalian. Saya akan tanya Direktur Zhang, apakah dia tahu konsekuensinya? Mengubah daftar pelatih secara sembarangan. Konsekuensi. Konsekuensi apa? Kenapa kamu si brengsek ini? Ya, saya adalah Direktur Lin Media, bertanggung jawab atas camp pelatihan ini, tapi tidak menyangka bertemu denganmu. Gadis brengsek ini. Jadi kamu yang mengubah daftarku. Ini adalah wilayah Lin Media, saya yang memutuskan. Kamu memang pemimpin di sini. Tapi mengubah daftar tanpa izin, jika keluarga Lin mengetahuinya, kamu akan menyesal. Keluarga Lin tidak akan mengurusi hal kecil ini, tapi saat kencan terakhir. Kalian membuatku malu, aku belum menghitung ini. Direktur Zhang, lebih baik kamu pikirkan, setelah dipecat. Kamu akan cari kerja di mana? Aku sangat takut, lebih baik kamu pergi, ini adalah wilayah Lin Media. Lihatlah, ini adalah perbedaan status. Kami bisa masuk, kalian hanya bisa berdiri di luar. Lin Yuzi, kalau kamu punya ayah kaya raya juga, pasti akan seperti Lin Hai. Mengendalikan nasib orang lain. Benarkah? Kalau begitu aku mau tanya. Lin Tiansheng, apakah punya anak bernama Lin Hai? Kamu tahu siapa Lin Tiansheng? Pura-pura saja. Kamu, sekarang, berlutut dan minta maaf pada Haiga. Mungkin, masih bisa masuk. Dia benar-benar memukul. Kamu bukan menelepon 10.086 kan? Bagaimana kalau aku kasih nomor teleponnya? Lin Yuze, jangan pura-pura lagi. Anak satu-satunya Lin Tiansheng adalah pacarku, Ahai. Halo, Laulin. Odo Ponok? Laulin, kalau kamu tidak bisa mengelola karyawanmu, lebih baik pensiun saja, aku yang gantikan. APA, di grup Lin ada yang berani tidak hormat padamu? Aku akan segera datang dan menanganinya, aku mau lihat. Siapa beraninya yang berani macam-macam? Sebentar lagi ayahmu akan datang menjengukmu. Hal kecil seperti camp pelatihan grup Lin. Tidak perlu ayahku, kalau kamu tahu diri, lebih baik pergi saja. Kamu mau memecatku? Tunggu kamu lulus dulu. Baru bisa magang di Lin Media kami. Sekarang kamu tertawa, nanti kamu menangis. Sangat sedih.
Ini adalah wilayah Lin Media, bukan sekolah. Kamu tidak punya hak bicara. Benar, justru karena ini wilayah Lin, orang seperti kamu seharusnya dipecat. Hai, ayo kita masuk ke camp pelatihan. Daripada buang waktu di sini, lebih baik latihan dulu. Cepat menjadi bintang. Ayo. Pak Lin, bagaimana kalau kita pulang dulu? Berdiri di sini juga tidak ada gunanya, ya Pak Lin. Lin Hai adalah anak orang terkaya, ini juga. Wilayah grup Lin, kita tidak mungkin bisa masuk. Tenang saja, ada Yuze di sini. Kita pasti bisa masuk, dan itu dengan cara yang terhormat, Lin Yuze. Kalian berdiri di sini ngapain? Guru Sue, Anda datang. Guru Sue, Anda benar-benar mentor camp pelatihan. Aku selalu suka mendengarkan lagu Anda, ingin minta bimbingan Anda. Aku juga, Guru Sue, aku juga sangat suka Anda. Kalian datang untuk latihan, ya? Kenapa belum masuk? Ada sedikit masalah, nanti baru bisa masuk. Masalah? Masalah APA? Kuota kami diambil orang. Harus cari solusi dulu baru bisa masuk. Ada hal seperti ini? Bagaimana kalau aku bawa kalian masuk dulu? Nanti komunikasi lagi sama yang bertanggung jawab. Pak Sue, Direktur Sang bilang, jangan biarkan orang-orang ini masuk. Tenang saja, mereka semua teman-temanku. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Wah, ternyata ini tempat latihan bintang masa depan. Benar-benar besar dan megah. Dengan Pak Sue di sini, semua bisa belajar sesuatu. Teknik profesional. 3 menit di atas panggung, 10 tahun latihan di bawah panggung. Kalian masih punya jalan panjang untuk bisa sukses. Paksu. Hello. Pak Sue, kami semua penggemar Anda. Sangat-sangat suka, harap bisa ikut. Latihan kali ini mendapat bimbingan dari Anda. Bukan, kalian ini, bagaimana bisa masuk? Ini tempat yang seharusnya kalian tuju. Cepat pergi dari sini. Kamu bisa ubah daftar, tapi tidak bisa ubah hasil. Yang seharusnya pergi adalah kalian, bukan? Ini wilayah Lin, aku yang berkuasa. Para satpam itu. Berani biarkan kalian masuk, besok aku pecat mereka. Aku yang bawa mereka masuk, tidak ada hubungannya dengan satpam. Antara kalian, ada salah paham apa ya? Dia memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Membawa semua orangnya masuk ke latihan. Kami terpaksa melakukan ini. Benar, kalau bukan karena teman Lin Hai, kuota itu sudah diambil semua oleh orang-orang ini. Bagaimana? Ada keberanian untuk bertanding. Kemampuan tidak sebanding. Tidak bisa masuk latihan, malah datang sini membalik fakta. Memfitnah orang baik, ya? Kalian ini, orang-orang biasa saja. Bahkan kalau belajar di sini, tidak akan bisa sukses. Hanya membuang waktu berharga Pak Sue. Lin Yuze punya mata yang bagus, 2 partner dan saku. Dia yang pilih, sekarang sudah naik ke panggung bintang masa depan. Paksu, bakatku. Lebih baik dari mereka semua. Kalau dulu memilihku, aku pasti sudah terkenal. Shen Jiao Jiao, kamu memang punya bakat. Tapi waktu dan usaha yang kamu berikan jauh berbeda dengan yang lain. Dan level dan Samu sekarang. Semua orang juga sudah melihat. Bukan aku sengaja memihak. Luan R. Aku percaya Lin Yuze di latihan. Dia selalu bisa disiplin pada dirinya sendiri. Pak Su, kenapa aku merasa kamu selalu membela Lin Yuze? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Memang, daftar yang diajukan Lin Yuze, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada sekolah lain. Pak Sue, lihat kamu ini. Di usia yang masih penuh semangat. Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan Lin Yuze? Lin Hai, kamu ngomong apa sih? Aku peringatkan, jangan mencemarkan nama baik Pak Sue. Kamu menjelek-jelekkan nama Pak Sue tanpa alasan, ini melanggar hukum. Kami berhak menuntut kamu. Orang-orang seperti kalian yang rendah moralnya, hanya bisa menyebarkan rumor. Tidak diterima di sini. Pintu ada di sana, silakan pergi. Kalau Pak Sue dan Lin Yuze tidak ada hubungan, kenapa selalu membelanya? Kalian ini benar-benar susah diajak bicara. Lin Yuze tidak melakukan kesalahan. Kalian memang tidak pantas ada di daftar pelatihan. Ini bukan urusanmu, kakakku adalah anak orang terkaya. Cepatlah mendekati kakakku, kalau tidak, modal akan menghancurkanmu. Menghancurkan pekerjaanmu. Pak Sue, jangan dengarkan dia. Linai, sepertinya kamu kekanduan berak tinja? Anak orang terkaya? Dia hanya penipu. Lin Yuze, hebat ya, tidak hanya didukung oleh Luaner, tapi juga didukung oleh Pak Sue.
Bagaimana bisa kalian mengatakan hal seperti itu tentang ketua kami? Dia pandai membuat gadis senang. Itu juga kemampuan, pria tampan yang tidak punya niat baik. Aku ulangi sekali lagi. Aku dan Pak Sue tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan Luan Er hanya teman biasa. Kalian yang berpikiran kotor, melihat semuanya kotor. Lin Yuze, kemampuanmu memanfaatkan orang memang membuat kami iri. Lin Yuze, kamu sekarang makan dari piringmu. Masih melihat ke panci, benar-benar menjijikkan. Lu Waner, kamu gila ya? Kenapa kamu memukulku? Karena sekarang aku adalah pacar Yuze. Aku tidak akan membiarkanmu mencemarkan namanya. Apalagi melibatkan Pak Sue. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu, agar kamu tahu siapa dirimu. Ini adalah tanah keluarga Lin. Bukan sekolah, yang harus tahu siapa dirinya adalah kamu. Yang harus pergi adalah kamu. Awas ya, ini bukan tempat buat kalian berbuat semaunya. Cepat pergi. Nanti gue panggil satpam. Lin Hai, lu kebanyakan acting deh. Udah, jangan banyak bacot. Cepat minta maaf ke Bu Sue. Minta maaf. Dia cuma pemain film, harusnya yang nyembah gue. Gue yang minta maaf? Gimana kalau malam ini kita bikin acara? Suruh dia nemenin gue, gimana? Ngomong apa sih lu? Jangan keterlaluan. Hati-hati cara bicara lu sama Hai Girl. Cuma dia yang punya koneksi buat kasih lu modal di dunia hiburan. Kalau enggak, minggat aja dari sini dan nunggu mati. Lin Hai, nanti papa lu dateng. Mimpi lu bakal hancur. Jangan nanti nangis minta ampun. Apa lu beneran pikir satu telepon bisa? Enggandang Lin Tiansheng? Dasar sampah. Lu aja nggak layak ngasih sepatu ke Haiga. Young Master Lin. Ini data yang Anda minta. Manager Liu, kenapa Anda datang? Director Zhang? Masih ingat nggak apa yang gue bilang dulu? Nantang Young Master Lin. Siap-siap kehilangan pekerjaan. Lin Hai, ternyata lu dan Sang Biao saudara ya? Ngomong apa sih lu? Sang Biao itu karyawan grup Lin. Kami kenal cuma kebetulan. Jangan asal nuduh. Ini hasil investigasi manajer Liu. Semua hubungan sosial lu ada di sini. Sepengetahuan gue, keluarga Lin kayaknya nggak ada yang marga Sang. Mungkin gue dan Sang Biao emang saudara. Itu karena ibunya dan ibu gue semarga, jadi keluarga. Tapi istri Lin Tiansheng. Marga Song. Bukan Marga Zhang. Jadi identitas lu palsu. Dasar penipu. Identitas Lin Hai nggak perlu diragukan. Kalian cuma iri dia kaya. Pakai data palsu buat jelek-jelekin dia. Kami nggak bakal tertipu. Painter, kalian cuma iri dan dengki sama gue. Perani Berninya bawa data palsu. Buat fitnah gue. Gue baru nyadar, waktu itu kok lu bisa masuk Lakesi de Manor. Ternyata pembantu di Lakesi de Manor, Zhang Lan, itu emak lu. Ngomong kosong. Emak gue itu istri orang terkaya. Nena mungkin pembantu. Awas ya kalian, kalau nggak ada bukti. Ngomong sembarangan, gue laporkin untuk fitnah. Faktanya udah jelas. Lu aja nggak mau ngakuin emak sendiri. Kamu masih manusia nggak sih? Lin Yuzi, kamu memanfaatkan status Luaner. Mensela Lin Hai. Kekuatan keluarga lu bisa menyaingi kekuasaan keluarga Lin. Shen Jiao Jiao, kamu sebaiknya lebih rendah hati. Nanti kalau Lin Tiansheng datang, kebenaran akan terungkap, kamu akan menyesal. Satpam. Cepat, usir sampah-sampah ini. Halo Pak Lin, saya Sang Biao, penanggung jawab di sini. Siapa yang berani-beraninya mengaku sebagai saya? Anak Lin Tiansheng. Lin Tiansheng. Kenapa dia bisa datang ke sini? Lin Hai, dasar bodoh. Malah mengaku sebagai anak Pak Lin, sampai dia datang. Sekarang saya juga Ike Kinegata. Saya sudah lihat fotonya. Ini kan ayahnya Hai, orang terkaya. Saya juga pernah lihat di internet, sekarang lihat langsung. Benar-benar berwibawa, pantaslah orang kaya. Halo Pak Lin. Saya Shen Jiao Jiao, pacar anak Bapak, Pak Kar. Saya pernah dengar dari anak saya tentang ini. Halo, kalian di sini bermain senang ya? Pak Shen, ada yang menghina anak Bapak. Bapak harus membela kami,
Bapak harus menghukumnya. Tenang, hari ini saya datang untuk hal ini. Parani mengaku sebagai anak saya tidak akan memaafkannya. Lin Hai, hai. Kamu mau kemana? Ayahmu sudah datang. Cepat datang sini kenalan. Hai, kamu mau kemana? Ayah kita sudah datang. Dia datang untuk membela kita, jangan ngawur. Kamu anak saya. Semua ini salah paham. Pak Lin, kenapa Bapak memukul anak Bapak? Pak Lin, dia bukan anak Bapak. Dia melakukan kesalahan apa? Kamu pacarnya. Dia bukan anak Bapak. Anak saya adalah orang lain. Apa? Dia bukan anak Bapak. Lalu siapa dia? Dia anaknya pembantu. Shen Jiao, sekarang kamu menyesal? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Lin Hai, bicara dong. Saya benar-benar bukan anak Lin Tiansheng. Saya hanya menggunakan nama palsu agar lebih mudah bertindak. APA? Benar-benar nyata? Kenapa kau menipuku? Kenapa? Kau juga tidak bisa menyalahkanku karena menipumu kan? Kau sendiri juga. Serakah akan ketenaran dan keuntungan. Mencari keuntungan dariku. Paman Lin, siapa sebenarnya putramu? Paman Lin, kami belum pernah bertemu putramu. Maaf, salah orang. Mengenai hal ini, saya terlalu berhati-hati dalam melindungi informasi keluarga. Jadi, anak ini bisa mengambil kesempatan, Direktur Lin. Siapa sebenarnya putramu? Manajer Zhang. Putranya adalah aku. Lin Yuze, ini waktunya kapan? Masih ingin Paman Lin memarahimu? Jangan berpura-pura jadi anak orang terkaya lagi. Lin Yuze. Memang, dia adalah putra satu-satunya saya. Dia benar-benar anak orang terkaya. APA, dia bahkan tidak bisa membeli secangkir teh susu. Dia benar-benar miskin. Ya, anak orang kaya lainnya. Boros sekali, tapi kamu, anak orang terkaya, begitu rendah hati. Siapa yang bisa menebak? Lin Yuze, kamu sebenarnya bisa mengandalkan kekayaan, tapi lebih memilih mengandalkan bakat. Kenapa? Karena saya tidak ingin mengandalkan ayah saya ingin mengandalkan diri sendiri. Menciptakan masa depan. Terima kasih, Ketua Lin, karena tidak meremehkanku. Yao Chen, kamu benar-benar punya potensi. Lebih percaya diri, pasti akan sukses di masa depan. Saya akan berusaha. Ketua Lin. Maaf ya. Semua ini karena Lin Hai, dia yang menyuruh kami mengganggumu. Dan saya anggota klub seni, kita masih teman. Benar, kan? Kalian semua ini, seperti rumput yang tertiup angin. Sekarang tahu Yuze adalah anak orang terkaya. Semua ingin menjalin hubungan. Tahun ini, penghargaan aktor terbaik Oscar diberikan kepada kalian saja. Saya memang buta. Maaf, Ketua Lin. Lupakan saja. Karena kita tidak sejalan, tidak perlu bekerja sama. Masing-masing jalani hidupmu sendiri. Yuze, semua ini karena Lin Hai menyesatkanku. Dia yang membuatku melakukan kesalahan. Kalau bukan karena Lin Hai, aku tidak akan melihatmu. Siapa sebenarnya? Yuze, jangan menipu dirimu sendiri. Kamu masih mencintaiku, kan? Ayo kita rujuk kembali. Sejak kamu memilih Lin Hai, kita sudah tidak mungkin lagi. Jangan ganggu aku lagi. Tidak, bukan begitu. Kamu bahkan membelikanku jam tangan seharga jutaan. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang buta. Sekarang minta rujuk. Sudah terlambat. Semua salahmu, semua kesalahanmu. Sudah cukup kamu. Bukannya salahmu sendiri yang bodoh. Malah menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tamak akan kemewahan. Kamu tidak tahu berterima kasih. Lin Hai. Ibumu Sang Lan sudah mengaku, kamu tidak hanya menumpang, tapi juga mencuri pakaian di rumah perkebunan danau. Pak Lin, maafkan aku kali ini. Aku terlalu miskin, aku tidak akan berani lagi. Seperti kata pepatah, miskin tapi tidak miskin semangat. Tapi kamu, hati sudah bengkok. Kalau sudah berbuat salah, harus menerima hukuman yang setimpal. Oh ya, Paman Liu,
Ada juga Direktur Zhang. yang memanfaatkan jabatannya untuk mengubah daftar pelatihan tanpa izin. Dia juga harus dihukum. Zhang Biao, setelah kami selidiki, kamu telah berkali-kali melecehkan perempuan dan meminta keuntungan. Kami akan menyerahkanmu ke pihak berwenang untuk ditindak. Direktur Lin, aku difitnah. Maafkan aku. Direktur Lin, semua ini karena Lin Hai, dia yang menyuruhku. Aku melakukan ini, Direktur Lin, sepupu. Jangan sembarangan menuduh, aku tidak menyuruhmu melakukan apapun. Aku hanya menyuruhmu mengubah daftar saja. Kalau bukan karena kamu berpura-pura jadi anak orang kaya, aku tidak akan jadi seperti ini. Semua ini karena kamu, Direktur Lin. Aku salah, maafkan aku. Bawa mereka berdua keluar untuk diperiksa, Direktur Lin. Oh ya? Kalian yang tidak ada dalam daftar, silakan pergi. Casual Lin. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebus kesalahanku. Semua ini kesalahan Lin Hai, kami hanya termakan. Fitnah. Kami benar-benar ingin tetap di pelatihan. Aku mohon, kalian yang plan-plan ini sekarang tahu salah? Sudah terlambat. Silakan pergi sendiri, atau aku panggil satpam untuk mengusir kalian. Yuze, maafkan aku kali ini, ya? Kali ini aku pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Tidak akan pernah lagi mendengarkan omongan orang lain. Shen Zhao Zhao. Sekarang Yuze adalah pacarku, tolong jaga diri Anda. Ini semua salahmu. Hubunganku dengan Yuze selama 3 tahun, kalau bukan karena kamu, dia pasti masih memilihku. Nona, Wan Er dan Yuze sudah dijodohkan sejak kecil. Jodoh mereka sudah dideklarasikan sejak lama. Mungkin Anda bisa mencari orang lain. APA? Kalian dijodohkan sejak kecil? Tapi aku tidak rela. Aku tulus padamu. Kamu tidak mencintaiku. Kamu cinta uangku. Baiklah, akhirnya orang yang tidak berkepentingan sudah pergi. Kita bisa latihan tepat waktu, Ketua Lin. Kamu benar-benar hebat, kami belajar dari kamu. Di masa depan pasti akan meraih prestasi yang baik. Dengan mengikuti camp pelatihan ini, ditambah bimbingan profesional dari Guru Sue. Level kita pasti akan meningkat pesat. Kalian punya bakat, tapi butuh waktu dan keringat. Sukses tidak semudah yang kalian pikirkan. Guru Sue benar, kita harus terus belajar keras. Baru bisa mengejar langkah orang lain. Aku akan berlatih dengan baik, meningkatkan diri, percaya suatu hari bisa tampil di panggung besar, membuat lebih banyak orang melihatku. Bakatku biasa, tapi berharap bisa melalui ketekunan terus-menerus. Menjadi penari yang lebih baik, menjadi penari latar untuk penyanyi. Aku hanya ingin belajar menari dengan baik, di masa depan bisa membuka kelas menari gratis, sehingga aku bisa mengajar lebih banyak anak-anak untuk menari. Aku hanya ingin berakting dengan baik, di masa depan berusaha menjadi idola nasional. Melihat kalian sekarang, seperti melihat diriku dulu. Masa muda, bermimpi dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Kalian semua adalah bunga yang paling indah di camp pelatihan ini. Maka aku adalah tukang kebunnya. Masa muda sedang mekar, usaha sedang tepat waktu. Mari kita berusaha keras bersama, mekar menjadi bunga yang paling indah. Berusaha keras bersama, mekar menjadi bunga yang paling indah.